Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita mulai sekarang. Halo Eka, Iya, Ko. Siap. mulai sekarang? Iya, Ko. Mulai, Ko. Oke, oke. Ya, ya, ya. Ya, teman-teman semuanya, selamat malam. Nah, ini dadakan ini ya. Tiba-tiba diteleponin sama si Eka nih ya, untuk menggantikan Pak Niko nih. Mungkin karena hari ini, karena dia pergi ke ini kali, ke Mabes kali, untuk bikin laporan polisi kali. Oke, jadi ini saya baru bikin satu kemarin juga di sempat ini. Jadi sebenarnya ini kita untuk trainingnya Bushido sebenarnya ya. Jadi ini mungkin karena ini aja ya. Nah, jadi sebenarnya ini ya bagian dari NDO kan New Distributor Orientation kan banyak ya. Nah, salah satu kan adalah kita harus bikin daftar nama ya. Nah, mungkin ini daftar nama ini penting nih ya. Nah, sebelum saya masuk ke follow-up sama closing, saya mesti bilang daftar nama ya, yang pertama. Nanti daftar nama, nanti saya ulang ya, bagaimana kita bikin daftar nama. Nah, jadi artinya setelah kita bikin daftar nama, kita prospek, kita presentasi. Nah, setelah selesai presentasi, nah kita harus ini follow up ya 1 kali 24 jam atau paling lama 2 kali 24 jam ya. Nah, tips untuk follow up kita adalah kita harus jadi seorang profesional ya. Nah, penampilan kita harus rapi juga ya, kalau wangi ya. Kemudian yang ketiga ini paling penting, lengkapi alat perangnya ya. Saya sering melihat ini kalau kita mau perang, tapi kita nggak pernah bawa sebagai mem ya. Kita juga jangan tergantung sama upline ya. Seperti apa pelengkapan buku presentasi, brosur ya kan. Nah kemudian kalau misalnya di member kan paling sering tanya apa legal dokumen ini ada nggak BP POM ya kan. Tanya BP POM, kemudian apa lagi ya kan halal nggak. Nah dokumen-dokumen ini harus ada ya. Nah Bapak Ibu kalau kan sekarang di grup kan ada tuh, nah Anda mesti screenshot, habis screenshot Anda pindahin itu, nih Anda bikin folder. Nah jadi kalau handphonenya saya itu folder saya lengkap gitu, jadi saya dibagi itu, ada folder untuk presentasi, ada folder untuk legal dokumen, ada folder untuk misalnya apa, ya data-data lah. Anda bisa ini ya, Anda bisa bagi-bagi sehingga kalau besok-besok kalau ditanya, nah Anda tinggal cari di handphone udah bisa ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting namanya Google Drive ini. Nah, Google Drive ini kan bikin sama upline kita ya, Ko Yohanes. Jadi tadinya kan testimoni kita kan berceceran di mana-mana. Nah, ini semua dimasukin ke Google Drive. Kenapa? Ya memang kita jadi kompal, jadi satu, semua juga saling membantu supaya teman-teman kalau butuh testimoni misalnya masalah kulit, masalah diabetes ya kan, masalah stroke. Nah, kita tinggal cari di situ udah tinggal kita ini. Jadi orang pun bagi kita pun gampang. Nah, ini Google Drive ini linknya itu Anda buka, habis Anda buka Anda save. Save-nya ke halaman depan, ya homepage. Jadi save-nya di homepage halaman depan. Jadi Anda tinggal lihat di handphone Anda, di homepage, klik, sudah muncul ya Google Drive. Jadi ini membantu Anda juga ya. Karena saya lihat ini salah satu untuk follow up, salah satu untuk closing orang sangat tinggi ya. Nah sekarang saya kemarin beberapa grup saya itu yang senior yang usia mereka tuh udah di atas hampir 60-70 itu mereka selalu ya pakai testimoni diri yang paling dahsyat ya. Saya nggak pernah mereka presentasi detail ya, paten 1, paten 2 enggak. Jadi testimoni aja. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya ini profil diri mereka sendiri. Nah ya kan. Jadi profil diri mereka sendiri kan dilihat nih. Oh ternyata sebelum konsumsi ternyata 2 tahun lalu ternyata sudah mulai tua ya. Banyak kerutan, ternyata tangan banyak sekali flek, ya kan? Nah, kemudian jalan juga udah mulai sakit, ya kan? Agak seret-seret, ya kan? Seperti itu loh, karena masalah di persendian kan, bisa orang kalau tua kan gitu ya, setiap 6 bulan sekali harus suntik minyak ya untuk persendian mereka. Nah, jadi setelah konsumsi SOP, nah langsung dilihat ternyata mukanya ternyata fresh, ya kan? Kerutan tambah muda, ya kan? Nah, ternyata yang tadinya jalan sakit di persendian udah enggak, ternyata dia bisa di depan mereka, teman-teman mereka ternyata dia bisa joget ya, misalnya ya loncat-loncat gitu ya. Nah dari itu aja temennya langsung luar biasa. Nah langsung ditanya gimana nih, saya mau produknya juga.
Ah oke, cuma ada 2 paket katanya ya, mau beli 6 kotak atau 12 kotak. Nah saya lihat ternyata mereka jualannya hebat seperti itu. Nah tapi ini nggak apa-apa, maksud saya nih, jadi kalau kita cuma mau sharing, sebenarnya testimoni pribadi kita lebih bagus. Nah tapi nanti setelah mereka bergabung, nah kita harus pindahkan mereka lagi untuk masuk ke step berikutnya lagi supaya mereka menjadi seorang networker ya. Nah mau nggak nanti ya bisa dapat nih gratis gitu loh seperti itu ya. Nah dapat uang, dapat nih supaya kita juga, kalau yang senior-senior itu kan mungkin dari segi uang kan nggak masalah. Nah, tapi mereka pasti punya jiwa sosial. Nah, kita bilang karena kita sudah terbantu, ya kan usia kita juga hanya apa usia. Karena kalau saya presentasikan saya selalu bilang kalau apa umur kita ini kan seperti apa? Seperti sebongkan es batu aja ya. Jadi artinya apa? Kita pakai nggak pakai juga suatu hari pasti akan habis juga ya. Berarti kita akan mati juga. Nah, jadi yang kita tinggalin dari dunia ini apa? Cuma kebaikan. Nah, sejak saya ngomong untuk orang-orang usia yang 50 tahun ke atas, ini malah lebih klik. Jadi artinya apa? Artinya setelah mereka konsumsi, mereka terbantu, nah kemudian mereka sharing. Jadi bukan karena uang. Nah ternyata mereka lebih apa istilahnya lebih pede ya untuk itu. Jadi artinya mereka tidak melihat uang lagi. Pokoknya dia bicara sama teman. Nah karena saya cuma mau kamu sembuh, ya kan saya emang nggak butuh uang kamu, bla 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 gitu ya. Nah malah dengan dia kata-kata dia dengan strong begitu, malah teman-temannya lebih percaya gitu ya. Nah ya kan saya nggak pernah join multi level marketing. Memang saya sebelumnya banyak konsumsi multi level marketing, tapi nggak ada satupun yang saya jalanin. Nah karena ini luar biasa, saya terbantu. Nah saya juga ingin kamu sembuh. Hanya begitu aja kata-kata strong. Nah akhirnya teman-teman mereka juga semua bergabung ya seperti itu. Nah, kalau udah bergabung, kita mau minta mereka juga ini sharing, ya kan, berbagi lagi. Nah, ya, uang akan datang sendirinya. Makanya kita intinya kita cuma sharing, kamu mau beli, nggak mau beli, udah terserah. Tapi karena kamu beli, ya kita terima komisi. Hanya itu aja. Nah, ternyata luar biasa juga ya. Satu persatu yang tua-tua ini ternyata, grup saya ini ternyata income-nya juga gede-gede ya. Nah, karena tadi itu jualnya mereka tuh nggak pernah ruby ya. Jualan mereka adalah tadi rata-rata semua diamond semua gitu. Nah, cara follow up kita ini ada 2 ya. Nah, cara follow ini yang saya sering yang ini adalah kita ada 2. Selalu yang pertama adalah menjadi teman. Menjadi teman maksudnya apa? Ya kita memposisikan diri kita tuh sebagai ini. Jangan kita sebagai atasan ya, hanya sebagai teman. Misalnya bro, misalnya oke, saya punya kendala apa? Ya sama, ya seperti itu loh. Waktu awalnya waktu saya mau bergabung juga sama. Nah, posisi kita sebagai teman. Jadi mereka lebih terbuka dengan gitu. Menjadi konsultan apa? Nah, menjadi konsultan artinya apa? Kita juga berbagi gitu loh. Ya kan artinya kita juga memberikan solusi. Nah, ya kan? Bisa contohnya, misal apa? Nanti next saya mungkin akan bahas lagi apa pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Jadi sebenarnya orang follow up itu kan gini, aduh, saya ini agak ragu nih misalnya gitu ya, karena ini multi level marketing. Sama saya juga awalnya juga saya nggak suka multi level marketing. Nah, kalau kita bilang sama, saya juga awalnya juga nggak suka multi level marketing, berarti kan posisi kita sebagai teman. Nah, kemudian konsultan apa? Saya memberikan solusi. Nah, tetapi setelah saya pelajari, nah ya nggak? Berarti kan saya kasih dia solusi gitu loh, ya kan? Nah, setelah saya pelajari, ternyata bla 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 ya. Karena kenapa? Karena dunia sudah berubah, ya kan? Nah, semua pengusaha ya, semua para pemberat sekarang juga mulai beralih ya kan, ini semua satu produk. Nah, bagaimana kita pasarkan melalui multi level marketing? Nah, gitu loh. Ya seperti itu. Jadi menjadi teman dan menjadi konsultan ya. Nah, tips untuk closing di sini saya ada 2. Yang pertama sense of urgency. Jadi harus ada satu kedesakan kenapa dia harus bergabung saat ini. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita harus bisa menciptakan satu kedesakan yang kenapa dia harus bergabung sekarang. Yang kedua, kita juga bisa cerita, mereka kalau join-nya belakangan, mereka akan ketinggalan kereta. Kenapa? Karena akan ada grup lagi yang lain akan segera bergabung ya, atau misalnya ada teman-teman kita lagi bergabung. Jadi kalau Anda duluan, berarti akan ada posisi Anda di atas. Nah, seperti itu. Jadi ada sesuatu kedesakan ya, kedesakan dan sesuatu sehingga mereka harus ambil keputusan untuk bergabung sekarang ya. Nah, kadang-kadang sebenarnya ada beberapa teknik juga ya. Nah, ini teknik saya nggak tahu lah ya. Dulu mungkin saya juga sama beberapa teman pernah sering melakukan juga ya. Artinya misalnya apa? Kalau saya closingin orang, misalnya tuh dapat 1 nih. Nah, kalau saya tahu dia cuma user, berarti kan contoh misalnya ini user ya, 1 orang mau bergabung. Udah, nah saya belum input. Oke? Nah, produk sudah saya kasih, tapi data saya belum input. Nah, kemudian saya mulai prospek lagi orang kedua. Nah, saya akan bilang, lu mau bergabung nggak? Lu kalau mau bergabung, saya udah dapat 1 nih. Nah, 1 taruh di bawah kamu. Nah, artinya itu kan akan menjadi kedesakan. Kalau kamu joinnya belakangan, ya sorry, yang ini sudah ada ini, berarti dia posisinya ada di atas ya, bukan di bawah kamu lagi. Nah, tapi karena kamu ambil duluan, berarti saya taruh kamu di atas. Nah, saya udah pegang 2. Nah, pegang 2, saya pergi follow lagi. Nah, bilang, lo mau join sekarang nggak? Mau join sekarang, udah ada 2 lagi di bawah. Nah, kadang-kadang teknik begini ternyata kita bisa closing-nya banyak ya. Nah, jadi posisi kalau kita urutannya adalah selalu yang mau menjalankan, yang aktif itu selalu ada di atas. Halo Eka, suara saya jelas nggak?
Halo. Jelas kok, Jelas, jelas Kok. kok. Oh, jelas, oke ya, ya. Soalnya di sini tadi internet tadi saya munculnya ini unstable gitu, jadi saya jadi ragu. Oke, jadi jadi itu ya tips closing itu, jadi Anda harus bikin kedesakan ya seperti itu. Atau tadi itu Anda kalau mau pakai teknik saya juga boleh ya kemarin dulu. Jadi orang join kita hold dulu ya, orang join lagi udah 2 kita hold lagi. Nah ya kenapa? Karena kalau user dia kan nggak masalah ya, user nggak masalah. Nah kalau networker kita selalu kasih dia di atas. Kita selalu orang yang mau menjalankan, kita kasih posisi mereka di atas. Karena apa? Karena kalau user sudah ada 2-3 orang di bawah, kan mereka semangat, benar nggak? Nah, mereka tinggal jalanin satu sisi lagi, mereka udah dapat pairing ya. Jadi artinya membuat tuh mereka langsung cepat bergerak gitu seperti itu ya. Nah, ini teknik ini ya. Kadang-kadang ya dibilang ini tapi ternyata sangat efektif ya. Ya, apalagi kalau kita udah pegang 5, kita udah pegang 10 data ya kan. Nah, lu mau masuk sekarang nggak? Sudah ada 10 gitu ya, wah buru-buru semua tuh ya, langsung transfer ya. Kadang-kadang dengar cerita juga belum, cuma di telepon kita bilang teman lama ya, halo mau nggak, apalagi misalnya teman-teman lama kita udah biasa main multi level marketing, nah kita bilang ini sudah ada 3 orang mau bergabung ya kan, karena saya di awal-awal juga begitu, terus terang saya di awal juga banyak juga member teman-teman saya itu ternyata yang sudah biasa ya, sudah kenal saya lah ya di multi level marketing ya kan. Nah cuma bilang karena sekarang ada satu produk baru, sekarang saya baru involve di sini, kamu mau nggak? Ya, jadi saya belum jelasin, oke Budi, gitu ya, langsung main transfer uang aja gitu ya. Pokoknya posisinya dia di atas gitu. Karena kenapa? Karena saya udah punya darah lagi kan, saya bilang, lo kalau mau lu duluan ya, nah itu aja. Jadi mereka udah kasih data aja, udah transfer duluan gitu ya, seperti itu ya, hanya itu. Jadi besok lusanya baru datang ketemu baru belajar gitu ya, seperti itu. Nah ini artinya kita bikin satu kedesakan ya, kenapa mereka harus bergabung sekarang. Oke. Nah rejection atau penolakan. Nah ya. Yang ini saya mesti perjelas di sini. Jadi rejection atau penolakan adalah makanan sehari-hari bagi kita seorang networker ya. Demikian juga bagi seorang sales profesional ya. Nah, saya kasih gambaran. Apa sih namanya rejection? Jadi gambarannya gini. Kalau saya ingin menjadi seorang petinju handal dan profesional, apa yang menjadi tantangan mereka ya setiap hari? Yaitu siap untuk ditinju. Benar nggak? Ya, kalau kamu mau jadi seorang petinju handal berarti dari awal pun kamu siap untuk ditinju, dipukul, dijatuhkan ya kan, sehingga di proses yang panjang mereka baru akan menjadi seorang petinju profesional benar di bidangnya. Nah, jikalau di hari pertama saja mereka tidak siap untuk itu, misalnya apa, ditinju, dipukul, dijatuhkan ya kan, waduh kok ditinju, dipukul. Kalau mereka siap di hari pertama aja, maka mereka tidak akan menjadi siapa-siapa. Jadi itu namanya kalau kita ingin menjadi petinju. Nah, demikian juga kita sebagai pemain jaringan di networker ya, sebagai di network jaringan ya, di network marketing. Jadi penolakan ini adalah memang makanan kita sehari-hari. Jadi melalui penolakan, demi penolakan yang akan membuat kita semakin kuat, tangguh dan handal, sehingga menjadi kita seorang networker yang disegani. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita udah bermain di bisnis jaringan, hanya satu aja kok resiko kita, yaitu penolakan. Ya kan? Tapi penolakan kita apa sih? Misalnya contohnya kita pergi prospek, apakah sampai kita juga sampai misalnya apa kata orang lebih kasar apa istilahnya ya? Misalnya kita disiram atau kan enggak, ya kan, benar enggak? Artinya kan tidak. Artinya penolakan artinya ya udahlah saya nggak cocok di bidang ini ya kan, mungkin saya juga saya mau gitu kan, tapi mungkin saya nggak bisa jalan. Hanya itu aja kok penolakan ya, seperti itu. Jadi artinya penolakan itu nanti banyak sekali kan saya akan bahas. Nah jadi gambarannya adalah sebenarnya cuma penolakan itu aja. Nah tapi nanti penolakan itu bagaimana ya? Kita kalau bisa menjawab penolakan itu dengan baik, itu bisa aja orang yang tadinya yang negatif, yang belum siap untuk bergabung bisa langsung bergabung ya bersama kita. Oke. Nah kita harus yang di bawah sini apa? Kita harus menikmati ya. Nah, kita sebagai networker harus menikmati proses-proses yang akan dilalui setiap harinya. Yaitu apa? Nah, prospek ini kan kerjaan kita nih. Prospek, presentasi, follow up, closing ya, bina jaringan ya, dan duplikasi ya. Seperti training ini kan kita harus bikin ngadain acara seperti itu ya. Yang akan membuat kita menjadi seorang networker yang berhasil di bidangnya. Hanya ini aja. Jadi kita harus menikmati. Jadi jangan kita menganggap beban ya. Jadi ini proses, ya udah Anda harus lalui aja seperti itu ya. Jadi, nah ini kata-katanya bagus sih. The more you success in this process. Jadi semakin Anda berhasil di proses ini, ya, the more income you will get. Jadi uang pun juga akan semakin bertambah juga. Jadi proses ini Anda harus lalui. Semakin Anda semakin sukses, semakin familiar, ya kan? Di dalam proses ini udah otomatis ya. Income Anda, uang Anda juga pasti akan bertambah, ya seperti itu. Nah ini sharing saya yang untuk follow up ini. Oke, next.
Nah, apalagi sih tadi saya bilang tadi kan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kita, ya ini menjadi bagian dari penolakan, bila mana kita tidak bisa menjawab dengan baik. Nah, ya kan? Seperti ini pertama. Nanti saya diskusi ya dengan suami atau istri, ya Pak? Nah, ini adalah bentuk penolakan-penolakan yang paling simpel nih ya. Nanti saya diskusi dengan suami atau istri. Yang kedua, waduh produk terlalu mahal ya atau terlalu tinggi. Waduh, ini multi level marketing ya. Kalau MLM saya tidak tertarik, nah, ya kan? Saya tidak bisa menjual seperti Anda. Saya tidak bisa ngomong atau presentasi sebaik Anda. Saya tidak punya teman, ya kan? Saya tidak punya waktu karena masih sibuk dan aktivitas saya sehari-hari, betul nggak? Nah, produk MLM biasanya harganya mahal, ya kan? Karena ya kan? Nah, padahal harga produk sebenarnya sangat murah. Nah, saya tidak punya modal atau uang untuk bergabung. Nah, saya pikir-pikir dulu. Nanti saya pelajari dulu ya lebih lanjut. Nah, nanti baru kemudian saya menginformasi kepada Anda. Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan. Jadi sebenarnya, nah ini bagaimana yang kemarin mungkin saya pernah sering ini. Nah, ini saya lebih jabarkan lebih banyak. Jadi sebenarnya di sini untuk menjadi seorang networker yang sukses, maka kita harus terus belajar dan terus belajar hingga kita menjadi expert ya atau ahli di bidangnya ya. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Nah, jadi kalau Anda pernah dengar sharing sebelumnya, saya bilang guru saya dulu kan mengatakan ya nggak. Jadi dia bilang karena saya di bidang IT, dia bilang, waduh Budi kalau kamu di IT kamu susah kaya. Saya bilang kenapa? Nah, dia bilang karena kalau di IT itu sering berubah ya, karena kalau saya IT kan saya harus belajar. Begitu saya belajar, begitu saya expert, begitu saya udah menguasai, begitu saya mau cari uang, udah berubah lagi ya. Udah berubah lagi, saya mesti belajar lagi ya. Saya belajar lagi, saya sampai menguasai, jadi expert lagi. Begitu saya mau cari uang lagi, sudah berubah lagi gitu loh. Jadi artinya kamu susah jadi kaya katanya kalau di IT katanya ya. Nah, lebih bagus di multi level marketing. Kenapa? Karena di multi level marketing dia bilang dari dulu sampai sekarang ya. Nah, ya dari MLM tadi 30 tahun yang lalu sampai sekarang itu tidak lebih dari 30 pertanyaan. Ya nggak? Nah, ini pertanyaan semuanya tidak lebih dari 30 pertanyaan. Dan bila mana kalian bisa menguasai setiap pertanyaan dan bisa menjawabnya dengan baik, Anda pasti sukses dan kaya di dunia network marketing ya. Jadi seperti ini gitu loh ya. Nah, mungkin nanti sebelum ini saya bisa bahas satu persatu kalau ada waktu. Nah, jadi orang yang bergabung ya, orang yang bergabung bersama kita itu adalah sebenarnya mengenai relationship ya, about this relationship, how you build your relationship. Jadi bagaimana kita membangun suatu hubungan kita, relationship kita dengan mereka, karena itu yang akan membangun trust ya, kepercayaan ya, dan kemudian kepercayaan itu akan memberikan mereka ya confident, keyakinan untuk mereka mempercayai kita. Nah, dengan itu mereka akan bergabung dengan kita. Jadi sebenarnya Anda lihat yang kenapa misalnya Ko Bobby bisa closing-nya tinggi, terus terang karena masalah relationship enggak? Karena relationship-nya Ko Bobby dengan kalian itu bagus ya kan? Dan kalian sudah ada trust, sudah ada kepercayaan karena yang secara otomatis itu memberikan confident ya, keyakinan Anda bisa percaya sama dia. Begitu Ko Bobby bilang, "Oke, saya sudah pelajari dan saya sudah lihat bisnis ini ya kan, ternyata peluangnya bagus, income-nya besar." Nah, Anda percaya. Nah, dengan itu Anda langsung bergabung dengan dia. Jadi sebenarnya itu masalah orang di multi level marketing adalah yang pertama adalah relationship ya. Nah, ya seperti itu. Nah, oke. Jadi sebenarnya untuk follow up sama closing ini, slide saya nggak banyak, cuma 2 slide ini aja, karena saya juga nggak mau bikin banyak-banyak ya. Lebih bagus nanti dari 2 ini kita jabarkan lebih banyak. Oke. Nah, mungkin saya poin-poinnya di sini kalau Eka. Iya kok. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini kemudian sama jawabannya apakah perlu saya bahas di sini? Perlu kok, sangat perlu kok. Oke. Nah, itu kan pertanyaan. Kita sampai jam berapa, Kak? Bebas kok. Bebas kalau Ko Budi bebas. Sampai jam 12 malam nggak apa-apa kok. Ya, enggak lah, kita harus dibatasi, namanya belajar ya, paling lama ya 1,5 jam. Kalau enggak nanti bosen semua pada lihat saya. Oke, jadi mungkin saya bahas yang pertama ya. Yang penting cepat begitu ya Ko Budi. Sebenarnya ilmunya udah di sini semua nih. Ini kalau udah dikasih slide nih semua ini udah jago semua nih. Udah bisa jadi udah bisa jadi gusido semua nih. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu tadi kan, nanti saya akan diskusikan dengan suami atau istri. Nah, kan pertanyaan begitu. Nah, bagaimana Anda menjawab? Ya kan? Ya, kalau dia mulai menghindar dengan ini, oke, boleh ya saya diskusikan dengan suami dan istri. Boleh nggak? Ya, boleh nggak gitu loh.
Misalnya saya dapat janji juga, misalnya besok atau lusa, lebih bagus saya yang jelasin kepada suami atau istri. Kenapa? Karena kan Anda baru mendengar dari saya nih, betul nggak? Anda baru mendengar, kemudian Anda mau jelaskan, ya tinggal berapa persen, nggak? Anda jelas Anda dengar penjelasan dari saya. Mungkin Anda cuma nangkap 20%, 30%. Ya kan? Begitu Anda pulang ke rumah, jelasin ke suami, ya suami bantah 2-3 kali udah hilang, ya. Istri bantah 2-3 kali, aduh apalagi kan gitu kan. Nah, mau apalagi? Kemarin kita ini juga ya kan. Nah, kemarin dulu Papa join bergabung di multi-level marketing itu juga nggak sukses. Nah, begitu kan. Apalagi kan, apalagi begitu masalah uang, nah biaya kita lagi banyak nih. Nah, ya kan anak-anak juga perlu sekolah begini-gini. Udah dipatahkan sama istri, selesai. Jadi lebih bagus apa? Saya mau diskusikan dengan suami atau istri, boleh nggak? Boleh nggak? Saya langsung dapat janji juga, ya. Misalnya apa? 2 hari ke depan, kapan istri kira-kira ada di rumah? Oh, istri ada kok di rumah. Oke, kalau gitu bisa nggak? Janjian besok aja, saya langsung ke rumah, saya jelasin aja, lebih bagus kan begitu. Ya, seperti itu ya, jadi kita yang jelasin aja. Nah, kalau kita jelasin, udah keputusan tetap ada di kalian aja, ya kan? Nah, tapi kan lebih bagus saya udah jelasin semua, ya kan, dari segi produk marketing plan, udah. Nah, Anda yang menilai, kalau cocok, ya udah, kita jadi partner bisnis. Hanya itu aja kok ya, jadi kita nggak usah terlalu menekan apakah, kadang-kadang orang takut untuk bergabung dengan kita nggak usah, pokoknya kita cuma berbagi ya. Karena saya melihat bisnis ini bagus, saya cuma ingin berbagi. Kalau kamu tertarik ya sudah ya kita jadi partner bisnis, nggak tertarik nggak apa-apa, kita selama jadi teman. Nah ini kata-kata butuh seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kalau kita agak terlalu menekan teman-teman kita, kadang-kadang banyak orang selalu bilang kenapa saya nggak mau join di multi level marketing, karena saya kehilangan teman. Ya tadi teman-teman baik sekarang begitu saya telepon teman-teman saya nggak mau angkat lagi. Kenapa? Karena kita terlalu nge-push dia. Karena teman kita kalau kita tawarin produk, kalau dia nggak beli, dia nggak enak sama kita. Nah, akhirnya lama-lama kan dia jadi nggak berani angkat telepon gitu. Jadi kita mesti anggap sebagai, yang tadi saya bilang, kita mesti anggap nih sebagai profesional ya. Jadi kalau profesional apa? Ya sama. Jadi kalau misalnya saya mengundang orang, ya kan? Nah, saya kembali flashback lagi. Kalau saya bilang kalau saya mengundang orang, kalau saya cuma bilang, oke, nah ini adalah perusahaan farmasi sudah 51 tahun, ya kan? Nah, farmasi tertua dan terbesar di Jepang. Nah, sekarang baru masuk ke Indonesia. Kan gitu saya bilang, Indonesia negara ke-8, ya kan? Nah, saya ini pemilik ini adalah orang kedua terkaya di kota Shizuoka. Nah, perusahaannya sudah go public gitu loh. Nah, ya, jadi artinya apa? Nah, tapi gini, saya sudah pelajari produknya. Nah, ternyata produknya sangat bagus buat kita, ya kan? Sekarang kata istilahnya semua orang pasti butuh cantik, seorang butuh sehat. Nah, apalagi kita tambahkan gitu kan? Nah, tapi saya sudah pelajari ternyata ini uangnya sangat banyak. Nah, karena uangnya sangat banyak, ya saya juga ingin mengajak Anda seperti itu ya. Jadi kalau uangnya nggak banyak, nggak mungkin saya ngajak Anda. Jadi otomatis kata-kata kita juga kita nggak pernah menekan menekan teman kita, karena kita bicaranya adalah partner kan gitu kan. Jadi kalau Anda mau sama-sama. Nah, makanya member saya itu walau saya prospek punya, saya prospek misalnya ya saya prospek 100 orang, ya misalnya bergabung 25 orang. Terus terang yang 75 orang itu yang nggak bergabung sampai hari ini juga nggak masalah, saya telepon pun tetap aja. Kenapa? Kalau mereka nggak mau, ya udah kita hargain mereka. Nah, tapi banyak sekali yang mereka yang kemudian yang bilang nggak mau bergabung, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, ada yang 1 tahun, bisa tiba-tiba kontak saya. Bisa juga yang mereka ini kemudian bergabung lagi, ya di bawah member saya, nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena saya cuma menawarkan pertama kali kalau kamu mau langsung, ya kan? Kalau kamu nggak mau, udah saya nggak pernah prospek lagi. Nah, kemudian nanti member saya kan pasti ada yang kenal, namanya teman mesti yang kenal kan. Nah, kemudian dia bergabung di bawah nggak apa-apa, ya. Jadi praktis sebenarnya orang yang kita prospek kemungkinan besar semua juga pasti bergabung juga suatu hari ya seperti itu ya. Karena kalau kadang-kadang ya bisa juga karena masalah uang ya kan, masalah pas lagi dia lagi mumet ya kan, mungkin dia lagi pusing ya kan, lagi surut atau apa gitulah ya. Jadi artinya memang kadang-kadang timingnya itu belum nggak tepat ya. Nah kalau timingnya nggak tepat jangan berkecil hati, paling kita catat aja ya, nanti beberapa bulan kemudian kita bisa kontak kembali, kita bisa tanya lagi seperti itu. Oke, nah itu yang pertama ya. Nah, mungkin yang kedua apa? Produk terlalu mahal atau tinggi? Apa ya kan? Oh iya harus bina hubungan dong. Kalau orang yang nggak mau, kita harus bina hubungan. Kita di sini bukan mencari musuh kok, ya kan? Kita di sini adalah mencari partner bisnis. Lu kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, gitu selesai. Karena kan kita kan bisnis kita kan bukan cuma satu ini, betul nggak? Kalau kita nggak jadi ini kan kita aja masih bisa, kita ada punya bisnis yang lain lagi kan, kita usaha kita kan banyak seperti itu. Ya, jadi ngapain gitu? Ngapain kita harus punya musuh gitu ya? Iya. Nah, yang kedua, produk kita terlalu mahal atau tinggi. Nah, kalau kita selalu bicara, orang bilang, oh produknya mahal atau tinggi. Nah, kalau namanya produk, kalau orang bicara mahal sama tinggi, Anda harus kasih perbandingannya apa? Manfaat. Ya, nangkep ya? Jadi kalau orang bicara mahal, produk mahal.
ya kita harus bicara manfaatnya, ya kan? Contoh nih, jadi kita bilang, nah kalau dia mahal, sama, kita juga boleh bilang, awalnya saya juga berpikiran sama, ya produknya mahal. Tapi ternyata kalau produk yang di bidang stem cell, terapi stem cell, ternyata nggak ada loh yang harga segitu. Ternyata kita nih harga paling murah loh ya. Nah kita punya kompetitor, kita boleh bilang ya, yang kompetitor kita ya kan, yang mungkin dari plasenta yang kita bilang ada yang rusa, domba ya kan, kambing ya kan, ikan ya kan banyak tuh ya kan, apel kan gitu kan. Nah, kita boleh bilang itu ternyata nggak ada yang jual loh dengan harga segitu, ya kan. Nah, ada yang 5,3 per botolnya. Nah, kita dengan harga 1,65, ya kan. Nah, sebenarnya awalnya ini juga mau dijual dengan harga 3 juta. Tapi karena perusahaan udah go public, tujuannya bukan cuma untuk cari untung lagi, kan. Satu posisi mau untung 50.000, 100.000, bukan di situ lagi. Jadi dia tidak tambahkan nilai riset, nilai teknologi dia di sana, ya kan. Artinya apa? Dia cuma mencari pangsa pasar. Nah, jadi sekarang target mereka apa? Mereka ingin menciptakan supaya user pengguna di Indonesia kalau bisa mencapai 1 juta pengguna, itu saham mereka akan naik lebih banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Nah, saya masih ingat juga saya dulu sebagai konsultan, saya bekerja di perusahaan asing juga, benar. Nah, bosnya saya termasuk salah satu orang terkaya juga di Malaysia. Urutan kalau salah nomor 30, anggap misalnya 36 lah ya. Nah, itu hanya jualan software ya. Jadi orang terkaya nomor 36 di Malaysia. Ya ternyata benar. Jadi mereka cuma bukan jualan software. Jadi jualan software kadang kita jualan ke bank, itu bisa rugi. Ya, tapi nggak apa-apa bagi dia. Kenapa? Karena otaknya dia ada tadi itu bikin perusahaan kemudian go public itu yang dapat uang, itu dapat uangnya gede ya, seperti itu loh. Jadi dapat uang publik jadi ceritanya. Jadi itu kalau udah seperti itu jadi tingkat tinggi ya. Jadi hanya orang membangun perusahaan itu jadi sebenarnya keuntungan mereka tuh dari situ ya, bukan dari kita jualan produk lagi seperti itu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau Anda bicara mahal, tinggi, Anda mesti bicara manfaatnya seperti itu ya. Manfaat boleh aja, Anda boleh masuk misalnya apa. Sekarang kita udah mengalami penuaan kok. Ya, karena setelah 17 tahun ke atas, kita sekarang suka nggak suka, kita sekarang terjadi penuaan. Ya kita bilang ya kan, kita sekarang mengalami penuaan. Jadi sel kita setiap hari mengalami tua. Jadi yang mati lebih banyak daripada yang bertumbuh, kita bilang ya kan. Nah, karena kita sekarang mengalami penuaan, organ-organ kita sekarang mengalami penuaan, sehingga suka nggak suka sekarang kita mulai apa istilahnya? Kalau karena kita udah tua, sehingga muncul tuh penyakit degeneratif ya kan. Seperti apa? Diabetes lah, gagal ginjal, stroke, serangan jantung, benar nggak? Hipertensi, asam urat, benar nggak? Itu kan semua karena apa? Karena kan mengalami penuaan. Kapan kita pernah dengar anak-anak misalnya masih di bawah 17, sebelum di bawah 17 tahun ya kan? Nah, diabetes kan kecil, dikit kerja, gagal ginjal ada, tapi kecil sekali kan? Itu kan mungkin karena bawaannya ya. Misalnya asam urat, hipertensi itu jarang sekali gitu loh. Jadi artinya apa? Karena kita sekarang di atas 17 tahun, apalagi seperti usia saya 50 tahun, otomatis kita semakin hari semakin tua, berarti kita sekarang semua ya penyakit degeneratif itu akan muncul seperti itu. Nah, sehingga kalau kita dengan konsumsi ini, kita bilang ya, selnya kita sekarang bisa lebih muda, 10-15 tahun. Tujuannya apa? Ya supaya kita jauh dari penyakit degeneratif. Kita tetap mati, tapi kan kita nggak mau sakit baru mati. Ya, kita maunya tetap kita sehat, kapanpun dipanggil seperti itu. Jadi, nah sehingga kita bilang kalau kita sel-sel kita mau muda, supaya kita tetap sehat, kita bilang ya tetap kelihatan muda, sehat ya, panjang umur. Itu dari dulu kita bilang zaman kaisar ya, permaisuri, raja, yang istana ya kan. Nah sekarang para pejabat ya kan, artis itu kan semua sekarang apa? Nah mereka yang punya uang semua juga sama suntik stem cell. Tujuannya apa? Supaya mereka makin hari makin kelihatan muda, bener nggak? Nah, kan harus di-maintain. Nah, kita bilang sekarang dengan teknologi baru ini ya namanya degradasi biologis enzim, sehingga yang tadinya merin plasenta itu ya kan, itu bisa sampai kering ya kan, sampai ukuran nanosize. Nah, Anda tahu nggak nanosize 600 Dalton? Nanosize kalau Anda tahu, kalau saya memang bidang dulu pernah di A1, itu nanosize kalau Anda boleh lihat di YouTube juga, di Google juga. Itu 10 pangkat minus 18 loh, kalau nanosize ukurannya. Nah, 10 pangkat minus 18, berarti partikelnya berapa kecil. Nah, itu yang kemudian masuk ke tubuh kita, itu dengan mudah terserap oleh tubuh kita. Nah, ya, jadi artinya dengan teknologi ini yang ternyata luar biasa. Nah, sehingga selnya kita makin hari makin muda. Kita nggak bisa. Nah, Anda lihat aja teman-teman kita, benar nggak? Yang Anda kalau konsumsi rutin punya ya SOP ini, nah ternyata Anda bandingin foto, ya ternyata makin hari makin muda ya. Nah, seperti itu ya. Jadi selnya kita makin muda. Nah, dengan itu, nah biasanya kita bilang kita harus pergi ke Swiss lah, kita harus pergi ke Jerman lah, sekali suntik 300 juta sampai miliaran. Nah, sekarang nggak butuh lagi ya, kita bilang ya, hanya dengan konsumsi ini aja, kita ternyata sudah bisa. Nah, Koyones mungkin juga pernah sharing ke Anda. Nah, kita pernah sering ketemu dengan Dr. Beatrix ya, Dr. Beatrix di bidang kecantikan. Jadi
kalau di Indonesia itu kalau di rumah sakit para dokter, kalau mereka merekomendasi orang untuk pergi suntik ya stem cell ke Swiss sama ke Jerman, ternyata mereka harus melalui mereka ya, karena mereka punya profesor ya yang di Jerman, jadi harus melalui mereka. Nah, jadi suntik stem cell, dia bilang suntik stem cell dan suntik stem cell memang ya langsung dari, misalnya kita suntik dari domba, ya berarti kita langsung ngambil dari stem cell-nya domba ya. Jadi sudah dipersiapkan, nah tinggal kita datang ke sana, kita disuntikkan. Sudah suntik sekali udah selesai. Nah dia bilang, nah ternyata stem cell itu katanya ya begitu udah suntik ke tubuh kita, itu belum semuanya belum semuanya itu apa istilahnya terbentuk gitu loh ya. Jadi artinya stem cell-nya juga butuh nutrisi untuk kemudian berkembang ya. Jadi artinya stem cell-nya juga belum berkembang semua. Nah, jadi begitu Ko Yohanes sama kita ketemu Dr. Birti, begitu dilihat produk kita, luar biasa. Yang pertama apa? Jadi sekarang malah dia merekomendasi semua pasien-pasien dia yang udah suntik stem cell, karena pulang ke Indonesia kan berapa ratus, kan itu butuh nutrisi juga kan, yang tinggi juga. Nah ya, begitu dia kandungan asam amino kita itu adalah nutrisi untuk sel kita yang paling baik, luar biasa ya. Jadi dia malah merekomendasi, kenapa? Karena butuh berkembang ya. Jadi artinya suntik stem cell kalau nggak kasih nutrisi juga nggak bisa berkembang dengan sempurna. Jadi ternyata itu luar biasa. Nah sehingga kalau Anda udah cerita begini, mana ada lagi harga mahal yang tadi saya bilang ya. Nah, jadi Anda harus bicara manfaat apa. Misalnya tadi yang saya cerita tadi, ya kan, yang misalnya Ko Beni tadi ya, misalnya hampir usia 70 tahun ya, jalan kaki udah mulai misalnya seret-seret. Nah, ada juga teman-teman dia yang udah masuk ke pesawat aja ya, biasanya harus pakai kursi roda. Sekarang nggak usah pakai kursi roda lagi, coba. Yang biasa kita jalan harus masuk ke masuk ke pesawat terbang itu harus pakai kursi roda ya. Nah, sekarang kita bisa jalan dengan masuk begini. Coba, uang masih ada artinya nggak? Kalau kita bisa terbantu begitu, udah luar biasa ya, udah nggak ada artinya. Misalnya tadi yang tetangga saya juga yang tadinya diabetes udah suntik insulin dosis 24 setelah 3 bulan ya bisa lepas obat. Nilainya ada, udah nggak ada terbanding gitu. Anda kalau bilang ini mahal udah nggak ada artinya lagi ya kan. Anda selama 6 bulan Anda habis 12 kotak, 24 kotak juga 40 juta, tapi Anda selamanya itu Anda sudah tinggalin obat ya kan. Daripada Anda mesti konsumsi obat seumur hidup yang efeknya udah pasti lama-kelamaan pasti gagal ginjal ya. Nah, lama-lama jadi liver. Jadi kita harus cerita seperti itu. Jadi kalau kita bilang mahal harus bicara manfaatnya seperti itu. Oke, ketiga. Nah, ketiga ini sebenarnya paling banyak ya. Ini multi level marketing ya, MLM ya. Waduh, kalau MLM saya nggak tertarik ya seperti itu. Nah, jadi namanya MLM, Anda juga harus bisa menjawab ya. Jadi MLM ya? Ya. Anda juga jangan takut. MLM jangan bilang nggak juga. MLM ya? Kenapa dengan MLM? Oh, saya nggak tertarik. Nah, sama. Ya, kalau ada juga yang teman bilang MLM ya, kalau gitu saya tertarik. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang sudah terdidik ya, artinya dari dulu sudah terdidik, namanya multi level marketing, pasti saya mau. Nah, jadi kalau saya tanya ini multi level marketing nggak? Kalau Anda bilang tidak ya, saya nggak bergabung. Tapi kalau Anda bilang multi level marketing, Anda bilang MLM ya, saya bilang oke, ya saya akan bergabung. Kenapa? Karena kalau MLM itu yang bisa membuat Anda kaya. Karena begini loh, kalau saya dulu kan kerja sebagai konsultan ya di IT. Itu namanya kalau kita kerja itu namanya linear income, linear ya, datar. Linear income maksudnya apa? Kalau saya bekerja ya saya dibayar ya. Kalau saya buka toko saya dibayar. Kalau saya praktek saya dibayar ya, seperti itu. Tapi kalau saya tidak bekerja ya saya nggak dibayar. Itu namanya linear income, dan kemudian ya pelan ya seperti itu. Pertumbuhannya juga pelan. Nah, sebenarnya kalau kita mau sukses, kita mau kaya ya. Saya lihat di grupnya Koeka, grupnya Ko Bobby kan semua nih muda-muda semua nih. Nah, kalau mau cepat kaya, hanya satu kok, Anda butuh namanya reference income. Nah, reference apa? Income. Nah, dulu waktu saya mulai belajar sama guru saya, Pak Tung di Semwadingin, itu berarti gini, kalau Anda mau kaya, Anda harus punya dua. Yang pertama, setiap bisnis yang Anda jalankan, setiap bisnis, apapun Anda yang jalankan, harus ada memenuhi dua unsur ini. Yang pertama, harus ada nilai kali, dan harus ada nilai tambah. Ya, satu bisnis apapun yang kita jalankan, tidak ada nilai perkalian, tidak ada nilai pertambahannya, Anda susah kaya, benar nggak? Ya, seperti itu. Jadi misalnya Anda hari ini misalnya lihat, Ko Budi tiap hari pairing 200. Apakah saya bisa menjual nggak setiap hari 200 paket kiri dan kanan? Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Sejago-jagonya kita ya kita nggak mungkin juga gitu ya. Artinya apa? Nah, misalnya kita bisanya cuma jual hari ini cuma 1 paket. Tapi karena saya ada 200 orang sehingga masing-masing jual 1 paket, udah terjadi 200 paket di kiri, 200 paket di kanan gitu. Jadi sebenarnya kenapa? Karena ada perkalian, ya kan? Padahal pairingnya kecil. Ya, di atas 10 pertama aja kan yang gede kan yang 300.000. Tapi sisanya kan 11 ke atas sampai 200 kan 100.000, benar nggak? Tapi nggak apa-apa, karena 100.000, tapi karena jumlahnya banyak, sehingga kita juga terimanya banyak, ya seperti itu. Nah, jadi begitu dia bilang apa, MLM, saya nggak suka. Kita bilang, sama.
saya juga tidak suka multi level marketing ya. Tetapi ya kita harus bilang, kalau dia bilang oke, saya nggak suka, ya udah sama, saya juga bilang saya juga nggak suka ya, seperti itu. Kenapa? Karena saya selalu bilang kalau di multi level marketing kapan coba kita dari sekolah, dari SD sampai kita SMA 12 tahun, kemudian kalau kita kuliah lagi tambah lagi 5 tahun, 17 tahun kita kuliah, ada nggak yang punya cita-cita setelah lulus saya mau jadi pemain multi level marketing? Nggak ada loh Bapak Ibu ya. Sampai sekarang pun lihat anak-anak kita ya, mungkin sekarang karena sudah mulai anak-anak yang sudah mulai melihat bapaknya yang ternyata sukses di multi level marketing sudah ada ya. Karena saya lihat juga punya teman-teman saya beberapa juga yang sukses di multi level marketing, ternyata anaknya begitu lulus SMA udah jalankan multi level marketing. Kenapa? Karena dia lihat, karena waktu prosesnya itu karena teman-teman bapaknya itu banyak datang ke rumah ya, jadi dia juga udah melihat nih ya, ternyata di multi level marketing ternyata enak juga ya, ternyata income-nya besar seperti itu ya. Nah, jadi sekarang sudah mulai, tapi maksud saya zaman kita itu praktis kita tidak ada ya. Artinya kita selama 17 tahun nggak ada yang punya cita-cita mau jadi pemain multi level marketing. Lebih banyak apa kalau kita punya cita-cita? Nah, saya mau jadi dokter ya kan, saya mau jadi sarjana, insinyur, pilot ya kan. Mungkin jadi guru ada, jadi guru, jadi apa? Jadi perawat, suster gitu. Masih ada loh ya yang punya cita-cita seperti itu. Pemain multi level marketing jarang sekali kita pernah dengar. Nah, tapi coba Anda lihat yang di Mata Najwa wawancaranya Mata Najwa. Sekarang pemain multi level marketing suka tidak suka itu adalah berpenghasilan paling tinggi loh ya. Dibandingin sama misalnya profesi-profesi lain. Contohnya apa? Anda jadi pengacara, itu ternyata kalah. Mungkin ada beberapa yang pengacara seperti yang Hotman ya, seperti ya Pak Hotman itu ya lain ya. Cuma beberapa, tapi intinya yang mayoritas ya income-nya ya susah juga gitu ya, seperti itu. Jadi artinya kalau multi level marketing gampang sekali. Jadi artinya dari kita nggak punya nggak punya basic, nggak punya apapun, Anda bisa tiba-tiba bisa punya income ratusan juta seperti itu ya. Nah saya kasih gambaran nih income ya, income ratusan juta. Nah saya dulu konsultannya di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri saya kasih tahu Anda, mungkin yang sekarang yang gaji 100 juta ke atas ya, paling siapa aja, ya kan, benar nggak? Ya, itu direksi juga nggak semua direksi yang punya 100 juta. Anggap saya oke lah, yang level direksi itu ada 100 juta semua ke atas. Komisaris juga tergantung lagi, ada komisaris aktif, ada yang tidak aktif lagi. Yang nggak aktif nggak mungkin juga ada 100 juta juga ya. Nah, ya di samping itu mereka dapat fasilitas, misalnya dikasih mobil atau apa. Nah, tapi gaji itu jarang sekali yang ada sampai 100 gitu ya. Nah, anggap oke lah di 100. Satu bank aja seperti Bank Mandiri aja. Hitungan saya tuh sama konsultan-konsultan itu tidak lebih dari 20 orang. Ya, anggap 20 orang. Nah, 20 orang, 30 orang. Hanya paling banyak sebesar itu. Pada asetnya Bank Mandiri udah berapa besar gitu. Tapi di sini yang luar biasa apa? Saya dan timnya saya, coba, berapa ratus orang loh. Hari ini ada berapa ratus orang yang punya income loh. Satu bulan yang 100 juta ke atas. Luar biasa loh. Ya. Nah, jadi artinya apa? Tadi ternyata adalah di bidang multi level marketing, satu company aja kita bisa menciptakan ratusan orang. Ya kan? Nah, ribuan orang apa? Oke, total income ya. Total income kalau sampai dibilang 100 juta ke atas, waduh, itu mungkin kalau itu ada ribuan orang. Tapi kalau yang bisa per bulan konsisten yang 100 juta ke atas, menurut saya ada ratusan orang ya di AFC saat ini ya, seperti itu ya. Nah, jadi begitu bilang apa? Saya tadi bilang MLM, oke, saya bilang sama. Saya juga suka multi level marketing, tetapi saya bilangnya, tetapi setelah saya pelajari, ya kan, nah gitu. Setelah saya pelajari, kenapa ya sekarang banyak konglomerat, para pengusaha juga sekarang mulai beralih ya. Nah, mulai beralih juga ya untuk memasarkan produknya ini melalui multi level marketing. Jadi multi level marketing adalah Anda punya pabrik, Anda punya produk. Nah, ini kan cuma salah satu cara memasarkan produk itu, benar nggak? Yang biasanya seperti FC kita ya, saya nggak bilang yang lain. Misalnya FC ini aja, misalnya apa? Nah, selama 50 tahun lebih kan dia memang jual secara retail kan di seluruh dunia ya, yang di negara-negara lain. Indonesia adalah yang negara yang pertama ya kan, setelah Pak Ernest, setelah Pak Mike mengajukan, itu pun butuh 1 tahun lebih. Karena kenapa? Karena di dewan direksi awalnya semua juga menentang. Gila katanya, benar nggak? Perusahaan kita sudah go public, benar kan? Kenapa mesti dijangan dengan multi level marketing? Kenapa? Karena anggapan orang banyak kalau multi level marketing, kalau kemudian Anda membuat image perusahaan saya, nama perusahaan saya menjadi jelek, nah, waduh, ini luar biasa, benar nggak? Karena perusahaan saya udah go public. Tapi kalau perusahaan saya baru ya nggak apa-apa, kan nggak? Gagal ya saya tinggal tutup ya kan. Tapi ini perusahaan saya udah go public. Nah, itu butuh 1 tahun ya. Ternyata Pak Takeshi ya, Pak Takeshido ya, yang CEO dia sekarang, yang pemilik sekarang ini, nah kemudian mengiyakan ya, artinya apa? Nah, ternyata keputusan mereka tepat. Kenapa? Tahun 2018 Desember aja dengan SOP satu produk aja, Indonesia adalah tadi saya bilang negara ke-8 yang kita
Indonesia adalah negara ke-8 dari negara-negara yang dia buka kantor. Nah, tapi Indonesia kemarin tahun 2018 Desember itu menempati 3 tertinggi di dunia setelah Cina dan Singapura Indonesia. Nah, tapi ternyata di 2019 Desember kemarin, nah penjualan secara retail ya malah mengalami penurunan ya 9%. Tapi melalui produk multi-level marketing, kita ada SOP dan eksekusi, kita malah terjadi peningkatan 40,8%. Tahun ini kita akan terjadi lagi peningkatan lagi, ya, luar biasa. Karena sales kita nggak turun, benar nggak? Walaupun terjadi krisis loh ya seperti ini, yang pandemik, yang corona ini, ternyata sales kita tidak turun, malah kita semakin menaik ya. Jadi artinya ini yang luar biasa ya. Mungkin di negara-negara lain semua pada anjlok. Nah, hanya Indonesia lagi yang luar biasa. Jadi ini adalah cuma satu produk dipasarkan dengan multi-level marketing. Ya sah saja gitu loh. Ya seperti itu loh. Jadi, nah kenapa? Karena dunia sudah berubah. Kita harus bilang kenapa? Karena dunia sudah berubah. Nah, karena dunia sudah berubah, kita harus mengikuti. Kenapa? Karena kita sekarang sudah mulai masuk di era digital ya. Sekarang sudah mulai masuk di era digital, semua masuk di online ya kan. Nah, sekarang kita suka nggak suka pun juga seperti itu ya. Nah, yang online, yang marketplace itu akan banyak sekali. Nah, dengan online ini terus terang juga ini juga akan memukul. Ya, bukan cuma memukul ini juga, ternyata dia akan memukul lagi sektor-sektor orang yang semua penjualan melalui retail ya. Nah, mungkin saya cerita juga, mungkin istri saya juga ada buka butik, misalnya baju gitu ya. Nah, dulu misalnya di mall, misalnya baju kita beli di Tanah Abang ya kan. Nah, harga misalnya modal 100.000. Minimal kalau kita jual di mall itu minimal 200.000 ya. Kalau yang bagus sedikit kita mungkin juga jual produk di 300.000. Itu wajar ya, namanya kita harus jualan ya. Kenapa? Karena kita ada sewa tempat, kita mesti bayar karyawan, listrik ya kan, maintenance ya kan, dan segalanya ya. Jadi itu umum. Nah, tapi sekarang dengan online modal 100.000, mereka bisa jual 110.000, benar nggak? Kenapa? Mereka tidak ada cost yang lain. Nah, sehingga itu mereka akan memukul yang tadi sektor yang tadi yang saya bilang, yang artinya yang orang yang ini. Jadi ke depannya itu bukan suka nggak suka nanti. Itu semua namanya perdagangan di mall pun juga akan sepi, yang jualan-jualan ya. Nah, yang mungkin yang akan hidup apa? Ya kuliner lah ya. Ya, yang kuliner yang mungkin karena orang cuma mau hang out ya kan seperti itu ya. Kongko-kongko sama teman-teman ngumpul-ngumpul, itu aja yang paling ini ya. Tapi sisanya kalau seperti yang toko-toko semua itu bisa berkurang drastis. Apalagi ruko-ruko yang di pinggir jalan sama ya, itu juga satu persatu juga akan tutup ya seperti itu. Nah, kenapa? Paling simpel kok contohnya aja, misalnya saya ada teman juga ya, yang sekarang masih di usia yang belum 30 tahun. Nah, dari mereka pacaran dia bilang ya sama istrinya ya, sekarang istrinya sudah melahirkan apa dia bilang. Dari dulu sampai sekarang ternyata mereka untuk beli popok, beli susu, tidak pernah ke toko. Semua pesan beli melalui online. Kenapa? Karena harga lebih murah. Ya kan? Hanya pakai pencet-pencet aja datang. Ya. Jadi kalau kita beda. Dulu kalau misalnya zaman kita dengan istri kita punya anak, kita masih pergi ke toko, ya kan? Pergi ke toko, kita beli baju bayi kita, popok, benar nggak? Semuanya perlengkapannya kan? Botol dan semuanya. Sekarang ternyata enggak ya, sekarang tinggal pencet aja semuanya. Harga lebih murah. Anda bisa compare, oh di sini jual botol ya kan, jual susu cuma segini harganya. Oh di sini lebih murah lagi 10.000. Kita udah pindah dengan gampangnya loh gitu. Jadi artinya apa? Kedepannya itu makin terjadi persaingan bisnis sudah luar biasa ya seperti itu. Yang saya mau bilang di sini apa? Masalahnya satu loh, kalau kita bisa sebagai entrepreneur nggak apa-apa. Kita bisnis kita mati, kita masih bisa buka usaha lain lagi, benar nggak? Karena kalau kita masih punya modal, kita masih bisa punya usaha lain ya. Kita masih bisa entrepreneur yang mati ini, apa sekarang di tren, kita masih bisa berpindah. Nah, kasihan ada yang tadi saya bilang, yang misalnya yang tadi saya bilang, yang lapangan pekerjaan ya kan, yang orang yang tidak akan punya pekerjaan ini banyak sekali loh. Ya kan, semakin orang yang semakin menutup usahanya berarti akan terjadi ini ya kan. Nah, dengan pandemi yang corona ini aja seperti ya, Indonesia saya nggak punya data ya, tapi seperti yang di Amerika dia bilang ya, selama 10 tahun dia membangun lapangan pekerjaan untuk 23 juta orang. Tapi di sini dalam 1 bulan ini ternyata apa? Pengangguran kembali lagi 23 juta orang. Jadi artinya apa? Yang dia bangun selama 10 tahun hanya habis dalam waktu 1 bulan. Ya, seperti itu. Nah, jadi luar biasa. Indonesia juga sama kan? Artinya apa? Banyak yang PHK, ya, yang gaji dibayar setengah dan segalanya kan. Nah, usaha-usaha juga banyak yang tutup. Ya. Jadi artinya pengangguran pasti akan bertambah. Ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa menceritakan ya bahwa perubahan sudah terjadi, perubahan zaman. Makanya seperti saya bilang, Sido muncul yang misalnya jualan jamu aja, itu sekarang juga bikin satu divisi juga ya, divisi khusus multi level marketing. Ya itu, Anda nggak suka seperti itu ya. Nah, oke, mungkin apalagi di sini. Saya tidak bisa menjual seperti Anda, nah sama lah ya. Pokoknya intinya kalau saya bilang tidak bisa menjual seperti Anda, sama. Saya selalu jawabannya adalah sama. Jadi kita selalu menyamakan posisi yang tadi saya bilang,
Jadi kita menjadi sebagai teman. Saya nggak bisa menjual seperti Anda. Sama, saya juga bilang sama. Kenapa? Karena saya bilang saya tipenya orang IT kok. Ya kan? Saya bilang saya tipenya IT. Nah, IT, kalau Anda tahu saya dulu, ya kan? Aduh, kalau Anda suruh saya bikin program, saya bisa bikin. Tapi kalau Anda suruh saya presentasi, saya nggak bisa presentasi. Benar? Karena bisa kita kerjanya di belakang layar. Kita bukan orang marketing. Benar nggak? Dulu saya pertama kali tahun 2004, waktu saya mulai mulai tertarik sama multi level marketing saya pertama, ya. Nah, saya datang ke sana, saya presentasi, 3 orang di belakang saya tiga orang di belakang saya cewek, ya. Artinya apa? Tangan saya gemeter. Kenapa? Karena saya nggak terbiasa, gitu nggak? Jadi kalau bagi orang marketing kan biasa aja, ya, seperti itu. Jadi kita bukan itu. Jadi kita nggak terbiasa, ya kita sesuatu kita harus belajar. Nah, tapi tipe saya adalah gini. Kalau saya udah mulai terjun di satu bidang, saya cuma positif aja kok. Nah, sama-sama makan nasi, ya kan? Anda bisa, masa saya nggak bisa? Nah, seperti itu, ya. Jadi itu prinsip saya. Jadi kalau saya sudah mulai belajar, saya harus bisa seperti itu, ya. Jadi nggak ada kata-kata tidak bisa. Intinya sebenarnya manusia itu semuanya bisa, ya, itu kan? Kan kita tidak ada yang terlahir semua udah bisa gitu. Jadi itu hanya melalui proses ya, di mana yang penting kita mau dulu, yang penting kita yakin dulu kita pasti bisa. Nah, ya semua akan mengikuti kita seperti itu, ya. Jadi saya nggak bisa menjual, saya nggak bisa, saya tidak bisa ngomong presentasi supaya Anda semua sama, ya. Semua kita bisa pelajari, ya. Kalau kita bilang kalau saya nggak bisa presentasi, ya sudah. Kalau kita bilang kita nggak bisa presentasi, nah saya juga kasih satu sharing, ya. Nah, ini ada satu nenek-nenek nih, tahun 2004 waktu saya mulai bergabung waktu di awal-awal. Nah, nenek ini sangat memotivasi saya juga. Nenek ini kalau dari luar negeri, ya kan, 1 bulan penghasilan dia 1 miliar. Zaman tahun 2004, ya, di multi level marketing saya namanya Lemberger, ya, aromaterapi. Nah, dia 1 bulan dia 1 miliar. Nenek ini bilang gini, umur 70 tahun, dia bilang, kalau saya presentasi, kira-kira siapa yang percaya sama saya? Dia bilang. Ya, berarti artinya apa? Nenek itu juga tahu, ya, artinya apa? Kalau saya presentasi juga tidak ada orang yang percaya sama saya, ya. Nah, tapi nenek itu bilang, berarti saya cuma bisa mengundang orang. Ya udah, saya cuma belajar mengundang orang. Jadi ketemu orang misalnya apa? Ketemu misalnya Pak Bobby, dia tinggal bilang, oke, Bu Bobby, kamu percaya sama saya lah, ya. Ini multi level marketing, ya kan? Waduh, saya sudah pelajari, ya kan? Nah, ternyata uangnya banyak. Saya tahu kamu juga sibuk, ya kan? Tapi kalau uangnya nggak banyak, saya nggak mungkin ajak kamu 1 kali, ya kan? Paling si Ko Bobi bilang, aduh, nenek ini tahu apa sih? 1 kali. Nah, ternyata minggu depan saya ketemu lagi Ko Bobi lagi, misalnya apa? Nenek itu ketemu lagi di pasar, ya, mau di mall. Waduh, Ko Bobi, aduh, sayang minggu kemarin kamu nggak datang. Ternyata bagus tuh. Gini, ngomong lagi, ngajak lagi kedua kali lagi. Nah, Ko Bobi bilang, nenek ini tahu apa sih? Ketiga kali, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Nah, suatu hari pasti Ko Bobi juga datang. Mungkin dia ya kan, benar nggak? Kita bisa mulai melunak gitu, ya. Kenapa nenek ini terus mengundang saya, benar nggak? Nah, mungkin kita pada saat itu kita juga mungkin udah mulai berdoa, ya kan? Waduh, ya Tuhan, ya kan, mungkin belilah saya 1 peluang bisnis lagi yang lainnya, gitu kan? Ternyata misalnya saya kalau kerja kelihatannya saya juga nggak betah di sini, kan, gitu nggak? Ternyata kerja saya juga nggak bisa cover semua, saya punya biaya. Ya, benar nggak? Kan karena orang juga pasti punya planning. Tapi ternyata kan kalau kita di usia muda kan kita pasti berpikiran kerja bisa solve semua masalah. Tapi sampai di usia kita 30 lebih kan kita tahu, ternyata kalau kita kerja nggak mungkin nih, ya kan? Kalau kita mau sukses, kita mau kaya, kita mau pensiun dini nggak mungkin, ya kan? Nah, ya seperti itu. Jadi, nah dari situ karena kita sudah mulai berdoa, kita sudah ada permintaan. Nah, kita mulai tiba-tiba refresh nih, ya, muka nenek itu di otak kita. Nah, apa mungkin Tuhan mengirim nenek ini, kan? Nah, akhirnya apa? Kita datanglah, ya, di undangan nenek itu, kan? Begitu datang ke kantor, kan nenek ini nggak bisa presentasi juga. Nah, ternyata yang presentasi adalah Ko Eka, ya kan? Nah, ternyata begitu Ko Eka, ya kan, mau GM kita, yang Pak Niko, atau yang lain-lain sekarang bisa melalui Zoom, ya kan? Nah, tiba-tiba begitu dipresentasi, dia malah, oke juga, ya. Nah, cocok nih, ya, boleh juga, bagus. Nah, begitu bergabung di mana? Kan joinnya bergabung di bawah nenek itu, ya kan? Nah, nenek itu cuma hanya punya 1 orang di kiri seperti Ko Bobi, 1 orang seperti Eka di kanan, udah pairing terus, ya kan? Nah, udah dapat duit ratusan juta. Seperti itu loh. Jadi sebenarnya kadang-kadang nih, hidup kita seperti itu. Jadi kalau kita memang belum bisa presentasi, kita harus bisa mengundang. Ya, jadi di bisnis multi level marketing cuma ada 2, harus bisa presentasi dan harus bisa mengundang, ya. Jadi kalau nggak bisa presentasi, harus bisa mengundang. Nggak bisa mengundang, ya harus bisa presentasi. Ya, tapi kalau nggak bisa mengundang, tapi kalau bisa mengundang nggak bisa presentasi juga kurang, ya. Ya siapa yang kita mau undang gitu, kan? Jadi mesti ada bisa dua-duanya. Tapi kalau nggak bisa harus belajar, ya, seperti itu. Nah, saya tidak punya teman. Nah, begitu saya bilang saya tidak punya teman, sama waktu di awal dulu saya di IT, ya. Waktu saya lagi mau prospek, saya juga bingung siapa yang saya mau prospek.
mulai dari teman-teman saya di mana ya, teman-teman programmer saya lah, ya anak buah saya lah, ya kan. Nah, jadi saya mulai dari anak buah saya, programmer dulu ya, saya tawarin mereka. Dulu Lamberjee juga join apa, uang joinannya ternyata nggak murah loh. Tahun 2004 aja joinannya kalau nggak salah juga sekitar 4 juta loh. 4 juta tahun 2004 loh, ya karena dia ada 3 paket, 4 juta, 20 juta, dan 100 juta loh. Jadi untuk orang masuk 4 juta aja ternyata tahun 2004 juga susah. Kenapa? Uangnya gede kan. Sekarang uang kan udah makin kecil. Ya, apalagi paket kita cuma lebih murah ya, 3,3 juta ya. Sekarang kita lagi ada promo. Nah, artinya kita lebih mudah. Nah, tapi kan gini, saya juga nggak punya solusi. Karena apa? Karena saya nggak punya teman-teman bisnis. Ya sudah, berarti yang programmer itu adalah karyawan saya, ya saya jadi, ya itu jadi member saya ya kan. Nah, kadang kan klien misalnya apa, customer saya di Bank Mandiri ya kan, di Bank Bali, nah itu apa misalnya bank ini, Bank UOB, Bank BNI, nah itu semua menjadi member saya kan, itu kan seperti itu. Nah, tapi kan saya gini, saya nggak punya solusi lain ya, saya harus melalui mereka. Nah, misalnya programmer saya. Nah, ternyata dari programmer saya, kakaknya siapa, temennya siapa kan saya nggak tahu. Nah, terus terang sejak tahun 2004 saya jalanin itu. Nah, sekarang teman-teman baik saya ternyata itu adalah semua dari teman-teman multi level marketing yang udah jauh di kedalaman loh. Ada yang kedalaman ke 9, ke 7, ke 10, ke 15. Nah, sekarang kita menjadi teman baik. Gitu ya. Artinya apa? Nah, tadi misalnya contohnya KWK aja saya nggak kenal, ya kan? KWK aja saya kenal dari mana, ya kan? Coba Anda turunannya itu udah jauh sekali kan? KWK. Nah, dari apa? Dari saya sebenarnya sponsornya nggak langsung Koyohanes lagi. Saya ada sponsor langsung namanya Koramat. Koramat itu adalah kakak iparnya si Koyohanes. Nah, habis itu baru Koyohanes. Nah, dari Koyohanes baru ada Kobasuki. Nah, Kobasuki kemudian ada lagi siapa? Sisil ya. Nah, Sisilia saya nggak tahu, Anda mungkin sekarang dia nggak begitu aktif juga. Nah, dari situ baru ketemu si Koe Kayanto. Nah, seperti itu. Jadi udah berapa generasi? Udah 5. Ya kan? Nah, ternyata udah 5 generasi baru ketemu si Koe Kayanto. Nah, Koe Kayanto baru ketemu Bobby, gitu kan? Artinya apa? Saya tadinya kan juga nggak pernah kenal Eka, nggak pernah kenal Bobby, gitu kan? Nah, jadi, tapi kan karena di bisnis ini kan akhirnya kita jadi teman, gitu kan? Nah, kedalaman ke berapa? Ke-5 dan ke-6 ya, seperti itu. Jadi teman-teman kita seperti itu. Jadi kita memang harus melewati seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian apa? Saya tidak punya waktu karena masih sibuk dengan aktivitas saya sehari-hari. Nah, saya nggak punya waktu. Ya sama, kita selalu gini loh. Jadi kalau kita bilang kita sibuk, semua juga sama. Kita kerja juga sibuk, kita juga punya usaha juga kita sibuk. Nah, kadang-kadang ya tergantung kita mau nggak punya satu peluang lagi. Ini kan namanya uang tambahan ya. Kita nggak perlu sisihkan semua. Kecuali memang kalau kita bisa full time ya full time. Tapi kalau kita nggak bisa full time ya minimal kita sisihkan lah ya kan 2 jam, 3 jam ya kan seperti itu. Setelah pulang kantor. Nah, dulu kan saya kerja di kantoran juga. Nah, saya kerja di kantoran misalnya sampai 6. Nah, begitu jam 6, nah saya pasti pergi presentasi. Nah, saya pulang tiap hari, pulang ke rumah juga jam 11 sampai jam 12 malam. Nah, jadi artinya apa? Yang ini sekitar 4, 5 sampai 6 jam ini kan saya bisa pakai setiap hari, benar nggak? Nah, Sabtu Minggu kita kan nggak kerja. Nah, kita kan masih bisa kerjaan juga. Anggap oke lah, Sabtu kita kerjaan ya, Minggu kita libur ya, hanya 1 hari dengan keluarga. Nah, tapi kan ini kita butuh waktu. Sampai satu sisi saya kemudian bisa melepas pekerjaan saya. Ya, seperti itu ya. Jadi, nah dulu waktu saya mulai kerja, terus terang saya juga bukan dari orang yang artinya keluarga yang kaya, saya juga dari keluarga yang biasa-biasa ya kan, artinya bapak saya cuma yang biasa gitu ya, kuliah kita kasih kita sekolah, tapi kemudian begitu saya kerja, nah saya tahu ternyata kalau kerja ternyata saya nggak bisa kaya kan gitu kan, kita pasti mau sukses ya di usia muda ya. Nah kemudian pada saat saya belajar multi level marketing, nah saya melihat ternyata multi level marketing bisa membawa saya. Nah, karena saya udah lihat multi level marketing yang bisa membuat saya berhasil dan kaya, saya orangnya ngotot. Nah, di situ saya mulai jalankan tahun 2004 sampai 2011 ya, 7 tahun. Dari 7 tahun hasilnya saya jalanan multi level marketing, hari ini saya udah punya belasan rumah di luar dari AFC loh ya. Jadi tahun 2011 saya terus terang saya sudah tidak bekerja lagi. Nah, saya punya belasan rumah, ruko, usaha saya. Jadi semua itu saya dapatin itu. Kenapa? Karena kalau kita kerja, satu rumah aja saya mesti nyicil berapa tahun, benar nggak? Mau beli mobil aja mesti nyicil gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita kerja udah tahu gitu. Jadi tapi kalau di multi level marketing komisi kita ratusan juta, ya kan? Nah, kalau Anda bisa komisi misalnya apa? Nah, AFC apakah penghasilan saya tertinggi nggak? AFC terus terang loh, bukan penghasilan saya tertinggi loh. Saya pernah join satu lagi bisnis investasi. Satu hari komisi saya 300 juta loh. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita sudah mulai masuk di dunia network marketing, itu luar biasa. Perkaliannya saya bilang loh, ya kan? Nah, tapi kalau di sisi produk luar biasa. Kalau di produk adalah AFC yang tertinggi, ya.
Nah, saya main produk yang ada juga produk misalnya penghemat bensin. Itu komisi saya tertinggi itu cuma di sekitar 200 juta lebih ya setiap bulannya. Nah, tapi AFC ini terus terang sekarang sudah tembus di atas 1 miliar ya income saya secara total ya. Yang kemarin misalnya Bapak Ibu lihat titik saya yang 7 juta itu titik atas. Nah, saya masih punya titik kedua, titik ketiga, titik istri, titik anak-anak ya. Dan yang lain-lain ya. Jadi total itu udah di atas 1 miliar ya. Nah, artinya apa? Kalau namanya multi level marketing produk itu income-nya luar biasa. Ya, artinya gini, Bapak Ibu kalau memang benar-benar serius, ini juga benar-benar bisa memberikan income Anda serius, ya, yang luar biasa juga ya. Nah, Anda nggak perlu mesti menjadi artis ya. Nah, jadi artis baru bisa punya penghasilan seperti itu, nggak usah ya. Nah, karena kan nggak semua artis juga yang ini. Kenapa? Karena artis kan kadang cuma di peak-nya aja ya, dia cuma bisa ngumpulin ini, tapi setelah itu udah nggak ada lagi gitu seperti itu ya. Nah, produk multi level marketing biasanya harganya sangat mahal, padahal harga produk sebenarnya sangat murah. Nah, ini persepsi yang terus terang, yang banyak orang berpikiran seperti itu. Tapi sebenarnya ini gini loh, kalau Anda sudah mulai masuk di bidang bisnis, sebenarnya ternyata semuanya sama, ya. Nah, banyak orang yang, produk, saya bicara produk AFC ya. Nah, produk AFC kita, contohnya misalnya, kita ini tidak lebih dari 40%, ya. Dari harga produk itu kemudian dibayarkan komisi kepada kita. Kenapa? Karena contohnya misalnya produk SOP sama Usukushi misalnya ya, produk AFC. Ternyata dia mau jual secara retail. Kalau dia mau jual secara retail, berarti kan dia mesti pasang apa? Dia mesti pasang baliho ya kan? Dia mesti pasang baliho yang di pinggir jalan juga. Itu juga luar biasa. Ya itu juga 1 bulan ratusan juta yang sampai miliaran ya kan? Kalau yang di daerah-daerah yang luar biasa ya apa? Yang sangat yang bagus ya kan? Itu ratusan juta sampai miliaran per bulannya. Belum lagi kita cetak brosur, katalog, ya kan? Kita mesti sewa tempat, misalnya di Guardian, di Watson, ya kan? Kita mesti bayar SPG, bla 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 bla, semua ya kan, brosur dan semua kan kita harus cetak semua tuh. Nah, itu menurut saya itu lebih dari 40%, Pak. Ya, menurut saya itu cost-nya itu lebih dari 40%. Jadi sekarang apa? Jadi masalah sekarang itu adalah uang itu kan karena kan tidak dikeluarkan lagi. Jadi 40% sekarang diberikan kepada kita. Jadi sah saja gitu. Jadi sah saja, jadi nggak ada masalah. Oke. Nah, karena banyak orang bilang apakah 40% tuh? Oke, mungkin saya kasih lagi satu angka lagi ini. Nah, Bapak Ibu mungkin sering beli baju ya, baju di Matahari. Nah, keluarga saya ada om saya juga itu adalah ini punya pabrik jeans ya. Nah, jadi dia punya pabrik jeans. Nah, kita memang jualan ya, masuk ke Matahari, masuk ke Ramayana ya seperti itu. Nah, harga jeans contohnya kalau harga itu 100.000 itu begitu masuk ke Matahari berapa? Dikali 4, Pak. Jadi di Matahari itu udah umum ya, kalau namanya di swalayan begitu ya, itu mereka udah umum ya. Jadi kalau namanya yang tadi saya bilang itu, kalau baju itu celana itu udah, kalau modalnya 100.000 mereka kali 4 berarti 400.000. Nah, kalau bagusan dikit mereka kali 5 berarti 500.000. Jadi mereka jualnya 400.000 atau 500.000. Nah, jadi itu harga jual. Nah, nanti begitu pada saat untuk harga misalnya, ada Idul Fitri, ya kan, ada Natal, ya kan, ada Imlek, nah ternyata, lagi ada promo, begitu kasih diskon 50%, masih untung, Pak. Karena 400.000 diskon 50% kan 200.000. Orang modalnya 100.000 masih untung, Pak. Nah, kadang-kadang kalau dia mau bikin sesuatu sensasionalnya apa, 50 plus 20 lagi, ya masih untung juga. 200.000 dipotong lagi 40.000, masih jual 160.000, orang produk 100.000. Jadi nggak ada yang namanya nggak ada yang untung, Pak. Jadi namanya dagang itu semuanya untung. Mau dia diskon 50 plus 30, mau plus 20, semua adalah untung. Oke, kalau nggak ada untung nggak mungkin, Pak. Matahari juga, kan? Tempatnya juga gede, benar nggak? Karyawan, sorry. Kesel. Oke, jadi kembali lagi. Jadi artinya setelah diskon pun Matahari pasti untung juga, Pak. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya tidak untung. Nah, jadi Anda lihat loh, satu produk 100.000 pun bisa dijual 400.000 atau 500.000. Jadi wajar ya. Jadi kalau Anda memang sudah masuk di dunia bisnis, itu Pak, itu yang terjadi ya. Seperti orang bilang ini misalnya kan botol aqua. Air berapa? Air murah, Pak, ya kan? Galon ini cuma berapa? Porsi galon ini, ya kan? Nah, porsi galon ini mungkin cost-nya itu mungkin cuma modal kita mungkin cuma sekitar 8 mungkin sekitar 600 perak ya kan. Nah, 500 perak, 600 perak. Nah, tapi yang dijual ini berapa? Satu botol 4.000 perak. Nah, berarti untungnya berapa? Air tinggal isi, ya kan? Nah, jadi cost-nya itu mungkin artinya cost-nya total mungkin dia 1.000. Dia 1.000 jual sampai ke retail 4.000. Udah untung, Pak.
Tapi kan biaya-biaya kan banyak kan, masih ada berarti tambahannya kan, ya, kan masih ada biaya yang karyawan semua itu kan semua biaya-biaya yang banyak sekali. Jadi cost of product itu memang sangat rendah seperti itu ya. Jadi kalau aku tahu, jadi namanya bilang mahal itu dijual murah, ya kalau di dunia bisnis semua seperti itu. Nah ada juga kemarin ini ada juga member saya, kadang-kadang kalau di multi level marketing pikiran mereka gini, jangan-jangan produk ini kan biasanya kan ada harga ada harga apa? Ada harga member, ada harga retail. Nah, jangan-jangan produk ini Bapak Ibu cuma belinya misalnya di harga 2 juta, jualnya 3,3 juta nih satu paket gitu ya, sehingga kan Anda untungnya banyak. Nah, kadang-kadang member kan nggak ngerti seperti itu. Nah, ada juga member saya juga kemarin juga, Bu Helen, bagus juga dia. Jadi dia bilang gini, Bapak bayar saya berapa? 3,3 juta. Nah, dia tunjukin, tuh, saya transfer ke kantor, Pak, 3,3 juta, Pak. Nah, Bapak bayar saya 3,3 juta. Saya transfer kantor 3,3 juta, Pak. Nah, terus untungnya saya membantu kantor untuk memasarkan produk ini. Ya wajar lah, Pak, kalau saya dibayar komisi, Pak. Diberi komisi, ya kan? Sama juga saya seperti marketing. Kalau saya kerja juga sebagai marketing, wajar juga, Pak. Saya memasarkan produk ini laku, ya kan? Saya juga digaji, Pak. Dan saya juga terima komisi juga, kan? Kalau bonus juga. Nah, setelah dengar begitu, ya wajar juga. Oke. Ya, ternyata juga bergabung juga. Jadi sebenarnya orang banyak kan yang bergabung, apa yang tidak, yang bertanya kadang-kadang gabung itu aja. Jadi Anda mesti tunjukin harga semuanya harganya semua sama, ya kan? Nah bedanya apa? Nah tadi itu kalau Anda menjalankan, Anda mengajak orang, nah kan Anda dapat itu sesuai dengan peringkat Anda ya, nah, seperti itu. Jadi kita harus cerita kasih mereka bahwa, nah kadang itu nggak apa-apa kita tunjukin aja. Nah saya juga transfer ke kantor tadi hari ini, saya juga ada ngisi wallet saya, atau misalnya saya tadi ada pembayaran melalui virtual account, Anda save aja. Jadi Anda pembayaran itu virtual account Anda save aja. Jadi suatu hari Anda akan ketemu member-member yang bertanya. Nah, kalau saya bayar orang juga sama, Pak. Bayar pakai virtual account, bayar 3,3, Sapphire 9,9, Diamond 19,8. Jadi wajar. Jadi sama aja, Pak. Saya transfer kantor juga angka ini. Nah, gitu loh ya. Jadi itu seperti itu. Nah, saya terima komisi wajar, Pak, karena saya membantu perusahaan memasarkan produknya ya. Saya dibayar komisi ya wajar, Pak. Ya, intinya seperti itu. Oke, jadi kemudian yang berikutnya apa? Saya tidak punya modal uang atau bergabung. Nah, kalau saya tidak punya modal, nah sekarang ada satu yang kita sekarang sudah mulai kita turunkan, promo Ruby. Promo Ruby sama sebenarnya haknya itu semua sama persis dengan Ruby ya. Promo Ruby sebenarnya persis sama dengan Ruby. Jadi artinya apa? Kalau sponsor Ruby, kalau dia promo Ruby ya, promo Ruby kalau dia sponsor Ruby tetap dia dapat 300.000. Kalau dia sponsornya Sapphire tetap dapat 300.000 kali 3 paket 900.000. Kalau dia sponsor Diamond tetap aja 300.000 kali 6 1,8 juta ya, seperti itu. Nah, tapi kalau promo Ruby sponsor promo Ruby ya karena promo Ruby baru beli satu paket satu kotak ya berarti dapatnya cuma 150.000 ya. Itu. Jadi sponsor semua sama. Oke, mengenai pairing. Nah, mengenai pairing sebenarnya dia juga sama juga karena dia juga Ruby sebenarnya. Jadi kalau di kiri, kalau dia ada orang belanja 2 box, ya, 150 BV, kanan 150 BV pun, tetap dia akan terjadi pairing. Ya. Tetap juga terjadi pairing. Kalau dia Ruby, tetap dia dapat 150.000, seperti itu. Nah, cuma karena Anda semua member, masuk gini loh. Kantor juga gini loh. Kita punya program promo Ruby. Kalau dia sudah mulai bisa mengajak 1-2 orang, ya kita minta dia juga upgrade. Benar nggak? Ya, gitu loh. Jangan keterusan promo Ruby terus. Kalau bisa kan Anda upgrade juga. Walaupun dia tidak upgrade, tetap dia akan dapat pairing Ruby juga. Tapi kan tetap aja dia begitu dia mau naik ke Sapphire kan tetap harus nambah 5 kotak juga kan. Kalau kemudian dia mau naik ke Diamond kan dia harus nambah 11 kotak juga. Nah, tapi kan kita kalau memang dia udah kan gini, orang biasanya ragu kalau dia cuma takut kalau saya bergabung ya. Kemudian kalau saya tidak bisa menjalankan ya, saya tidak bisa mengajak orang ya, artinya seperti itu. Tapi kalau ternyata dia bisa mengajak orang, ya ternyata bisnis jalan ya. Nah, kan itu ya kita kasih dia minta dia upgrade. Nah, kemudian Anda ceritain ya kan yang kemarin kalau Anda pernah masuk ke sini Anda ceritain ya kan kenapa Anda masih Ruby, kenapa Anda masih Diamond ya kan. Kalau Ruby Anda mau punya income 8 juta sampai 10 juta aja Anda harus sponsor berapa orang. Nah, kalau Diamond sponsor berapa orang. Seperti itu ya. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, jadi kalau tidak punya modal, Anda solusinya itu. Bisa juga salah satu solusinya juga bisa bergabung juga dengan ada juga beberapa member kalau misalnya nggak ada, nah Anda juga bisa misalnya kalau Anda percaya dia, oke ini ada produk, kalau memang Anda bisa jual, Anda jual. Ya Anda jual dulu ya, begitu dia bisa jual, nah kan kemudian kalau dia udah bisa jual satu paket, satu box, 2 box, nah kan kita udah bisa memberin dia. Karena juga banyak juga yang dia jual punya kan banyak juga memang yang user-user yang tidak mau mengerti mengenai membership. Udahlah saya nggak mau pusing mengenai membership. Nah, dia jual juga bisa. Nah, setelah dia jual kan kita bisa gabungnya itu bisa. Itu cara gua. Atau yang cara ketiga tadi itu, kalau dia memang dia punya kartu kredit,
Kalau dia mau berbisnis, ya kalau memang dia mau, dia juga bisa pakai kartu kredit seperti itu ya. Nah, banyak orang takut menggunakan kartu kredit. Sebenarnya kartu kredit itu bukan sesuatu hal yang menakutkan ya. Kalau saya beli sesuatu dengan kartu kredit, kalau saya untuk beli liabilities ada apa? Ya, misalnya buat beli handphone lah, buat beli tas lah seperti itu ya. Nah, itu semua adalah liabilities, berarti apa? Nah, itu kita boleh takut ya. Kita nggak boleh ngutang terlalu banyak. Tapi kalau untuk sesuatu yang bisnis, ini wajar-wajar aja ya. Nah, mungkin nanti saya bisa, Anda pernah mungkin yang kemarin udah pernah terima yang beberapa slide saya. Nah, ternyata kalau Anda ngutang yang berapa? Dari Ruby kalau kita mau naik ke Diamond, kalau kita upgrade 16,5 juta. Nah, ternyata kan kita cuma bunganya satu bulan cuma 125.000 ya. Satu bulan cuma 125.000. Ternyata kalau kita cicilan 12 bulan, kan kita cuma bayar bunga cuma 1,5 juta. 1,5 juta loh, selama 1 tahun loh, 12 bulan. Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu tadinya ngajak orang bergabung satu paket, kan cuma dapatnya 300.000. Tapi kalau Diamond ngajak orang masuk satu paket, 550.000. Itu berapa? Selisihnya 250.000. Jadi selama 1 tahun, Anda berhasil ngajak 6 orang aja, itu udah cover Pak, biaya bunga 1 tahun. Jadi sebenarnya kan nggak ada sesuatu yang ditakutkan gitu. Tapi sisanya itu kan untung semua. Benar nggak? Misalnya dalam 1 tahun, kan cuma bunganya 1,5 juta, ya kan? Kalau kita Ruby ke Diamond, kan kita satu paket aja kita selisih 250.000. Nah, kita cuma butuh ngajak istilahnya 6 orang aja. Begitu 6 orang, selisihnya kita udah dapat 1,5 juta, Pak. Kita udah bisa cover bunganya 1 tahun. Nah, sisanya itu adalah untung, benar nggak? Jadi, mau kemudian memberi kita upgrade, kita tetap dapat. Mau kita pairing, itu kan semua dapat ya. Pas bonus semua dapat ya. Nah, jadi hasilnya tuh beda sekali ya, seperti itu. Jadi maksud saya, nah ini pun salah satu solusi ya. Artinya kalau orang yang nggak punya uang, itu beberapa solusi. Nah, saya punya member-member yang anak-anak muda, nah ternyata yang di bawah 30 tahun, ternyata mereka juga ini, mulai bergabungnya juga pakai kartu kredit ya. Jadi mereka gesek, mereka pegang 12 kotak ya kan. Nah, artinya kalau mereka bisa jual ke om tante ya kan yang nggak mau pusing mengenai bisnis, nah udah jual 2 kotak 3,3 juta, habis uangnya udah balik ya. Nah tapi ternyata anak muda ini tidak ya, anak muda ini pergi mencari lagi teman-teman dia lagi yang ternyata juga sama untuk bergabung juga menggunakan kartu kredit. Nah, 1 bulan ternyata anak muda ini berhasil mensponsorin temannya 12 orang. Nah jadi kalau Diamond sponsorin Diamond 12 orang, komisinya 50,4 juta Pak. Dalam 1 bulan, anak muda ini Pak, punya income 50,4 juta. Dan kemudian dia tunjukin, itu tagihan kartu kredit saya berapa tadi? 1.650 tambah bunga. Misalnya bunganya 150.000, 1,8 juta. Tuh, tagihan saya bulan pertama aja belum datang, Pak. Ya, seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya, ya, ini satu bisnis yang luar biasa gitu ya. Jadi artinya apa? Anda uang aja, ya Anda belum bayar, ternyata Anda pun udah bisa. Nah, tapi kalau mereka tetap nggak mau, ya udah nggak ada solusi lain ya kan. Anda mau bisnis sekarang, kita mau buka warung, kita mau buka restoran, itu semua juga butuh modal ya, seperti itu ya. Jadi ini salah satu solusinya, dengan modal kecil Anda juga bisa bergabung. Ya, kalau misalnya tadi 3,3 juta terjelek, cicil 12 bulan. 3,3 cicil 12 bulan itu tambah 9%, 9% cuma 300.000, 3,6. Berarti 1 bulan cuma 300.000, Pak. Jadi join Ruby itu cuma istilahnya kita bayar angsuran kita, cicilan cuma 300.000 Pak per bulan ya. Total kita bayar 3,6 juta aja. Nah, masa kita juga nggak bisa gitu loh. Jadi artinya ya Anda kalau udah join, ya Anda ngajak orang 1 Ruby kan udah dapat juga 300.000 kan, udah bisa cover juga ya cicilan Anda sebulan. Seperti itu ya. Nah, saya pikir-pikir dulu seperti itu ya. Jadi pikir-pikir dulu, Anda tanya lagi. Nah, jadi Anda yang masih belum apa ya, mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban. Kan intinya seperti itu. Jadi sebenarnya karena mereka punya pertanyaan-pertanyaan ini, kan bagaimana kita tinggal sebagai teman gitu loh ya. Apa sih yang Anda khawatir? Apa sih yang masih belum yang masih belum cocok? Nah, mungkin saya masih bisa memberikan jawaban. Ya kan seperti itu loh. Mungkin nanti saya masih bisa memberikan kamu data ya kan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Saya pelajarinya. Nanti saya pelajari lebih lanjut dan kemudian menginformasikan kepada Anda. Jadi nomor 10, nomor 11 ya bersama ya, jawaban seperti itu. Nah, kalau memang dia mau ini boleh ya. Nah, informasi apa yang kamu kurang nggak apa-apa. Nah, tetap kemudian kalau ini juga solusi bagus juga. Nah, saya juga punya satu grup ya. Jadi saya bikin satu grup yang namanya follow up. Jadi saya punya satu grup itu di awal-awal. Nah, saya punya sama tim leader saya ini yang misalnya level 1 saya ini lebih kurang ada sekitar 5-10 orang. Nah, saya bikin mereka semua di satu grup ini. Namanya grupnya follow up. Jadi jumlah kita itu misalnya kita ada 10 orang.
Nah, jadi orang yang sudah kita presentasi, tapi yang masih belum bilang ya untuk bergabung, nah saya nambahin dia ke WA ini. Nah, di WA ini kan kita banyak informasi, testimoni, dan semuanya bla bla bla. Nah, kita masukin di situ sehingga dia masih tetap dapat informasi yang sama. Nah, bisa tiba-tiba kita follow up lagi itu lebih mudah lagi. Nah, atau misalnya testimoni yang ada, kadang-kadang bisa ngeklik, ya, ternyata mama saya juga punya penyakit ini. Nah, ternyata bapak saya juga bisa. Ternyata ibu mertua saya, papa mertua saya juga punya masalah ini. Oh, ternyata bisa. Nah, dari situ pun dia juga bisa untuk join bergabung dengan kita gitu ya. Jadi artinya orang yang sudah dipresentasi kita bisa masuk ke situ. Tapi kalau orang yang belum dipresentasi, Anda masuk ke grupnya satu WA grup yang kemudian yang untuk follow up, jangan ya. Kenapa? Karena orang kalau belum Anda jelasin, tiba-tiba Anda masukin ke situ, itu seperti kayak dia merasa gini, dia tidak mengerti apa-apa, begitu masuk ke situ, apa yang Anda diskusikan, dia juga tidak ngerti. Nah, sehingga dia nggak respect, sehingga akhirnya malah dia left semua ya. Jadi lebih bagus kita udah presentasi, dia belum ada jawaban, kita bilang, oke, saya masukin kamu ke grup ya. Nah, sehingga kamu masih bisa dapat informasi-informasi lebih lanjut. Udah, terserah kamu ya. Nah, kita harus ngomong gitu, terserah kamu. Kalau kamu kapanpun kamu siap untuk bergabung, nah, saya selalu siap untuk bisa gitu loh. Ya, makanya kata-kata Niko kan gitu ya, kata-kata kita harus strong gitu ya. Nah, oke, Anda mau pikir-pikir boleh? Oke, nah seperti itu. Jadi kita masukin grup situ. Kapanpun Anda siap, oke, kita akan siap sama-sama, kita akan berjuang gitu ya. Nah, karena kita sama-sama kita akan besar di sini. Nah, itu kata-kata yang kuat itu supaya pada saat waktu dia decide, dia bilang, oke, mau bergabung, pasti dia akan cari kita. Seperti itu ya. Nah, oke kan. Mungkin ini aja, mungkin sharing saya hari ini. Ya kan, kalau ya udah 1,5 jam juga, udah 1 jam lebih. Nah, kalau ada pertanyaan, mungkin saya jawab sedikit. Ya, Ya, oke. terima kasih Kak Budi. Teman-teman, Ya. kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi hari ini tanya masalah jaringan ya, jangan masalah produk ya. Ya, kita bicara sistem ya, kita bicara Ya, sistem ya. sistem, strategi, Ya, strategi bagaimana Anda kendala menjalankan seperti itu. Ya, ya. Kalau produk saya anggap nanti ada sesi yang berikutnya lagi, mungkin Anda bisa belajar sama dokter lah ya. Nah. Boleh di-unmute atau chatting, teman-teman. Kayaknya nggak ada Ko Eka, berarti kita akhiri aja nih kayaknya. Semua udah pada pinter-pinter nih. Ini kok, ini ada pertanyaan. Di Nah, mana kita bisa lihat AFC, mungkin AFC Indonesia ya, kok ya. Salesnya naik di nomor 3 dunia. Oh, kita bisa lihat kemarin kita ada di Jepang itu kemarin dia kasih ke kita. Dia masuk di surat kabarnya Jepang. Ya, salesnya jadi dia bilang, jadi di surat kabarnya Jepang itu di halaman ini, jadi dia bilang salesnya AFC di seluruh dunia itu turun 9%, tapi penjualan di Indonesia itu naik 40,8%. Itu di surat kabar. Nah, tapi kalau kita mau bicara urutan kita, ya itu kan istilahnya kan dapurnya AFC ya, itu berarti hanya di kantor pusat yang bisa memberikan data gitu loh ya kan. Ya kan nggak mungkin juga, masa kita minta data misalnya sama finance kita penjualan berapa dia. Kan kalau bisa kan orang juga nggak mau kasih kita tahu persis ya. Gitu. Nah, tapi kan sekarang kita udah punya gambaran ya, Indonesia punya salesnya itu satu hari ya. Nah, sekarang Indonesia punya sales kita sekarang mendekati sekarang 100 miliar per bulan ya salesnya kita. 100 miliar per bulan itu luar biasa loh. Anda kalau mau jual retail, Anda di Guardian, di Watson, gimana caranya tuh? Anda punya 100 miliar per bulan ya. Konstan lagi kan gitu kan. Ya, luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi artinya kita penjualan kita baru kita di Indonesia baru 1 tahun lebih, 1,5 tahun aja kita udah sales kita udah 1 triliun loh ya. Untuk yang SOP dan Usukushi loh ya. Belum lagi kita ada produk yang lainnya seperti itu. Oke, ada lagi Ko Eka? Banyak ini kok, bentar kok, tak bacain satu-satu. Masih possible nggak kejar peringkat samurai di kondisi COVID seperti ini, Kak Budi? Oke. Semua pasti, nggak ada yang bilang nggak bisa gitu. Nah, seperti saya kembali ke sini. Ini bikin tanggal 17, berarti hari ini tanggal berapa? Hari tanggal 10 ya? Hari ini tanggal 12 ya, 12 Mei. Nah, 12 Mei berarti di sini berkurang 25 hari. Nah, kurangnya 20 hari, berarti masih ada 135 hari, benar nggak? Nah, 135 hari itu berarti masih ada 4 bulan. Oke, masih ada 4 bulan lebih.
Nah, 4 bulan lebih, Anda kalau mau samurai, itu berarti kan Anda tinggal bagi aja, ya kan? Anda sekarang total pairing Anda sekarang berapa? Kalau Anda udah total pairing oke, misalnya Anda 100 atau 500, nah sisa pairing Anda tinggal bagi jumlah hari sehingga Anda mesti per hari berapa. Nah, per hari Anda jangan lihat di sini contoh misalnya samurai misalnya saya butuh 7, ya misalnya gitu. Satu hari saya misalnya butuh 7 pairing. 7 pairing kita nggak mungkin gitu loh. Kita nggak mungkin kerja sendiri gitu loh. Nah, tapi kalau kita kerja tim artinya apa? Kalau saya di bawah saya, kan saya butuh 7 pairing. Berarti di bawah saya kiri kanan itu ada satu orang aja yang mau ngejar Ronin. Bisa dong? Benar nggak? Ada satu orang yang memang dia oke, ya kan? Ko Bobby saya mau ngejar Ronin. Ko Eka saya mau ngejar Ronin. Kiri kanan aja. Berarti apa? Ronin mereka butuh berapa? Mereka butuh 4. Betul nggak? Nah, berarti mereka butuh 4. Kalau mereka bisa kasih 4 pairing, kita udah selesai. Kita kan karena kalau 4-4 kan mereka kan artinya apa? Kalau mereka 4 berarti kan sudah ada 4-4 kan, berarti totalnya udah 8 ya. Berarti 8 di kiri, 8 di kanan. Kita udah selesai loh, kita udah samurai gitu loh. Oke, ternyata kita nggak ada Ronin. Nah, kalau kita nggak ada Ronin, berarti kita punya Toreda. Nah, Toreda berapa? Kalau kita hanya ada satu orang menjadi Toreda, berarti kita satu hari juga ada 2 pairing, benar nggak? Berarti di grupnya saya, berarti saya cuma apa? Saya cuma butuh 4 orang di kiri yang bilang mau ngejar Toreda, ada 4 orang yang mau kejar Toreda juga di kanan, ada 4 di kiri, 4 di kanan. Saya pasti samurai juga gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Ini hanya cara Anda membagi gitu ya. Jadi jangan semua berpikiran sendiri. Nah, Anda kemudian harus berpikir bagaimana membantu tim. Ya, kalau Anda punya 4 orang jadi Toreda, 4 orang di Toreda, Anda mesti jadi ini ya seperti itu. Nah, sekarang misalnya oke, Anda kalau mau jadi Shogun gimana? Nah, ya, kalau Anda mau jadi Shogun, berarti kan Anda mesti punya samurai. Nah, Anda hitung, saya mau jadi Shogun sekarang kalau saya butuh 32 pairing per hari. Nah, berarti saya mesti menciptakan berapa? Ya udah saya menciptakan samurai. Satu samurai berarti kalau dia 77 udah 14 ya kan, berarti saya butuh 3. Atau misalnya saya butuh 2 samurai di kiri, 2 samurai di kanan. Nah, sisanya ada Ronin, ada yang Toreda, udah. Nah, saya kasih contoh aja. Misalnya Daimyo. Nah, saya pernah ngitung juga, misalnya waktu kemarin Dr. Yudi ya. Waktu Dr. Yudi menjadi Daimyo, nah saya hitung samurai di bawah dia ada berapa. Nah, ternyata samurai di bawah dia saya hitung ada 8. Jadi artinya apa? Posisinya Anda mau jadi Daimyo, di bawah Anda ada 8 samurai aja, itu sudah mendukung Anda menjadi daimyo gitu loh. Nah, kalau Anda ke Bushido, berarti Anda cuma kali 2. Berarti kalau selama samurai Anda, timnya Anda, itu bisa bertumbuh menjadi 16 samurai aja, Anda udah Bushido. Hanya sesimpel itu loh sebenarnya. Jadi makanya sebenarnya Anda kalau jadi daimyo, jadi Bushido itu nggak susah. Nah, susah itu selalu di mana? Susah itu selalu di paling pertama, Toreda. Jadi kenapa? Kalau kita baru membangun tim ya, untuk pairing 100 susah. Kenapa ya? Karena tadi kita membangun tim. Nah, Anda harus bisa membangun tim, karena kita cuma itu kok, prospek, presentasi, benar nggak? Follow up, ya kan? Nah, habis itu apa? Kita mulai membangun tim. Udah hanya itu aja membangun tim. Nanti kalau kita di bawah kita sudah mulai ada Toreda, Ronin, nah ya. Nah, udah Anda pasti naik seperti itu. Nah, cuma jangan satu sisi ya. Banyak orang cuma karena cuma suksesnya di satu sisinya gede. Jangan ya, kita mesti kerjain 2 sisi ya. Nggak ada yang namanya kalau kita mau kerjain apapun semua bersamaan. Jadi, misal contohnya apa? Sponsorin orang ya udah kiri kanan nah gitu. Waktu di awal saya sponsorin orang di sini, nanti kalau di sini ternyata kanan lemah, udah saya taruh orang ke kanan. Nah, kanan lebih kuat saya lari ke kiri. Karena begitu aja. Jangan kita kerjain satu sisi nanti baru kerjain. Nggak mungkin. Ya kalau kita kerjain satu sisi udah kuat baru kita kerjain kanan. Ya nggak mungkin teorinya seperti itu ya. Jadi di bersamaan pun kita harus ini. Karena kita nggak tahu mana yang kuat. Anda lihat yang kiri ini, orangnya bagus-bagus nih. Itu bisa kemudian bisa berubah pikir. Anda yang mau yang kamu anggap dia jalan malah enggak. Yang kamu anggap dia nggak jalan malah dia jalan gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau bisa memang kalau bisa Anda tahun ini harus bisa mengejar samurai ya. Kalau enggak ya tadilah kalau masih jauh punya ya minimal Ronin ya. Nah, kalau ada samurai atau Ronin, kalau bisa Shogun ya seperti Ko Bobby ya mungkin ya. Nah, seperti udah mau ke Shogun. Nah, kalau udah ke Shogun kenapa? Tahun depan Anda lebih karena kekuatan tim Anda sudah ada. Nah, Anda tinggal duplikasi lagi. Mereka duplikasi di sini timnya di sini misalnya Anda punya tim 1. Mereka duplikasi 2 kali, ini duplikasi 2 kali. Udah, kita udah terjadi peningkatannya udah banyak gitu ya seperti itu. Itu aja Ko Eka. Jadi masih memungkinkan Ko Eka ya. Harus duplikasi jadi, gitu ya. Maksimalkan di Toreda ya, Ko ya. Toreda yang banyak ya, otomatis pasti mendorong kita untuk naik ke Ronin dan Samurai ya, Ko. Ya, betul. Kalau kita mau Samurai berarti kita butuh 4 Toreda aja. Iya, lebih kurang 4 atau 5 Toreda lah. Kalau enggak ya satu Ronin di kiri, 1 Ronin di kanan. Ya kan kalau enggak ya tadi ganti Toreda aja. Ada 4 juga mungkin udah masuk. Oke.
Ini ada tanya lagi kok. Tim yang Hmm. sudah jalan awalnya menggebu-gebu, terus tiba-tiba kendor. Tips bagaimana supaya diundang untuk Zoom aja, alasannya banyak sekali. Wah, ini curhat ini kok. Ya, gini, memang kita tuh kadang-kadang jangan terlalu merasa bersalah. Itu yang pertama. Kita sebagai seorang leader, kita misalnya contohnya, saya seorang leader, saya mengajak tim misalnya, waktu di awal misalnya saya ngajak level 1 saya, berarti ini adalah orang-orang yang paling dekat sama saya, benar nggak? Yang artinya mereka menaruh harapan pertama kali ya. Nah, misalnya saya ngajak 25 orang misalnya. Nah, ternyata yang jalan ternyata ya, 20% ya, 30% ternyata yang jalan cuma 5 sampai 7 orang misalnya. Nah, sisanya kan nggak jalan. Nah, sisanya nggak jalan ternyata oke, ada juga yang awal-awal jalan kemudian nggak jalan. Nah, kita kontak mereka ya, kita kontak mereka. Nah, sudah, itu memang tugas kita. Kita sudah menginformasikan kalau mereka nggak mau jalan, kita nggak bisa bantu. Kita gini loh, kita posisi sebagai seorang leader, kita hanya bisa membantu ya, hanya bisa membantu orang di bawah kita. Kalau mereka mau dibantu, Anda harus memposisikan itu. Saya tidak mungkin mau membantu, misalnya contohnya nih, saya mau bantu Eka, tapi Eka dari posisi di sini adalah tidak mau dibantu, ya kan? Datang training nggak mau, ya gimana saya mau bantu dia gitu loh. Dan lama-lama kalau Anda terus Anda fokus ke orang ini, Anda lama-lama jadi Anda jadi lemas sendiri, benar nggak? Anda jadi lemas, Anda kemudian merasa, oh dukanya organisasi saya nggak jalan. Anda juga mati gitu loh. Jadi jangan. Jadi di dalam multi level marketing, Anda harus maju. Sebagai leader, kita harus maju. Apapun terjadi, kita harus maju. Kan kita udah yakin. Kita yakin bahwa bisnis kita ini bisa membawa kita. Ya udah, kita maju. Nah, kalau kita maju, kita berhasil. Ini teman-teman tadinya yang tadinya setengah-setengah, ini bisa jadi maju loh. Nah ya, seperti itu loh. Nangkap nggak? Oke, saya kasih contoh lagi misalnya apa. Saya mulai misalnya prospek di awal, misalnya tadi kan saya bilang saya di prospek di awal ada 20-25 orang. Itu tim saya, yang tim pertama saya adalah ini. Sampai sekarang pun saya nggak tambah-tambah. Tim-tim orang-orang baru saya juga nggak begitu tambah ya. Hanya sekitar itu aja total tim inti saya yang waktu di awal waktu saya ya. Nah, kemudian Ardian, apakah dari Ardian apakah pertama kemudian dia tertarik untuk menjalankan? Tidak juga, hampir 2 bulan. Nah, kenapa? Dan artinya apa? Kalau selama 2 bulan ternyata saya juga frustasi, aduh, saya dengan timnya saya nggak jalan. Ternyata saya mes dan saya kemudian nggak jalan. Ya, benar, timnya saya juga nggak jalan semua, benar nggak? Tapi karena saya nggak mau pusing, lo nggak mau jalan urusan kamu, ya kan? Yang penting saya maju terus. Nah, tapi kemudian itu, dari setiap hari kita punya income, nah, sudah mulai 2 juta, 3 juta, sehari 4 juta. Nah, kita mulai seharian. Karena mereka ngitung, yuk, 1 hari udah 3 juta nih. 1 bulan bisa 100 juta. Lumayan juga nih, ya kan? Nah, seperti itu loh. Jadi artinya kita harus maju. Kalau kita maju, kita berhasil, kita baru bisa mengangkat orang lagi, gitu ya. Kita baru bisa membantu banyak orang lagi. Itu loh. Jadi filosofinya adalah Anda harus maju. Sebagai seorang leader, kita nggak boleh itu. Jadi kita harus maju. Nah, ya, jadi kita harus kenal sama level 2 sama level 3 ya, gue ya. Halo. Ya pasti, karena dari situ, dari yang level 1, level 2, level 3 kan kita bisa lihat dari omset. Misal contohnya nilai level 1 ternyata nggak begitu aktif, ternyata aktifnya di level 2, level 3, dia bagus. Ya kita masih gandeng dia. Makanya kita mesti bekerja di kedalaman. Ya, jadi kita harus mengenal mereka. Nah, supaya apa mengenal mereka? Nah, sehingga tadi level 1, level 2 kalau nggak kerja, level 3 kerja, kita bantu dia berkembang. Level 2 dan level 1 bisa kebakaran jenggot juga, ya kan? Wih, tiba-tiba jadi gede. Yang 2 sama 1 tuh bisa lari kencang lagi gitu loh, seperti itu. Nah, jadi tugas kita tuh bagaimana? Jadi kita harus bikin. Saya paling suka dulu di awal-awal tuh ya, itu semua saya masuk di mana? Buka handphone di organisasi, itu satu persatu saya screenshot. Contoh nih, misalnya Eka nih, saya buka nih, Eka, di satu sisi kamu nih udah pairing 2 kali lagi. Nah, kamu bisa pairing 3. Itu loh. Jadi karena banyak ya member-member kita yang bergabung itu login aja nggak pernah gitu loh. Ya terus terang ya, mungkin yang teman-teman saya nggak tahu mungkin di usia-usia kalau yang milenial kan mungkin Anda lebih terbiasa sama ini. Kalau usia-usia kita yang terus terang yang kayak gini-gini punya ya kita, ini login pun nggak pernah punya ya kan. Jadi istilahnya nih maunya di tiap hari mesti dilayani punya. Nah, jadi caranya gimana? Tadi itu screenshot, Eka di kiri ya, oh, kamu udah siap nih. Di bawah kamu sudah ada 100 orang, 200 orang. Nah, itu termotivasi tuh nggak? Jadi mereka tuh langsung termotivasi seperti itu. Nah, begitu mereka termotivasi,
Nah, ya, bisa draw sparing ya. Jadi tiba-tiba mereka bisa aktif lagi. Nah, itu loh. Jadi lebih bagus Anda screenshot. Nah, Anda screenshot kasih ke 50 orang, kasih ke 100 orang. Kan lumayan bisa tiba-tiba beda beberapa hari, bisa 5 orang tiba-tiba sodorin kamu, Pak, nah ini ada member nih, Pak, ya, yang bilang mau bergabung. Itu loh, banyak loh kejadian loh. Saya sering member-member saya nggak begitu aktif karena kemudian saya screenshot, saya kirimin ini. Udah beberapa hari kemudian, taunya udah ada member lagi ya di bawah dia. Kenapa? Karena dia langsung termotivasi lagi. Dia mesti jalanin ini. Kadang-kadang artinya orang tidak termotivasi kalau dia juga nggak tahu sebenarnya, gitu loh. Ya, kita apa? Suruh dia login, dia juga nggak pernah tahu. Makanya kan kita kan Pak Niko bilang setelah Anda bergabung, masuk ke minggu ketiga, Anda harusnya udah bisa mulai registrasi, Anda harus buka back office. Tapi ternyata dia juga nggak ngerti. Nah, gimana? Ya, kalau dia nggak ngerti ya sudahlah, kita juga kadang-kadang kita juga nggak bisa nge-push. Kenapa? Selama orang belum punya duit, Anda mau ngoceh gimana pun juga tetap dia nggak denger. Ya. Kalau udah punya duit, nah, ya kan, dia bisa belajar sendirinya kan gitu kan. Nah, kadang-kadang gitu kan kita belajar kalau kita presentasi mengenai sponsor bonus, pas bonus, pairing bonus, apalagi unilevel bonus sampai hari ini berapa banyak leader-leader yang ngerti. Ya pusing tapi kalau duit kalau udah masuk dia langsung tahu. Nah, duitnya datang dari mana tuh? Langsung dihitung tuh. Oh, ternyata datang dari sini ya gitu ya. Jadi kalau belum ada komisi nggak apa-apa gitu. Kalau udah ada komisi bisa belajar ya seperti itu. Oke, gitu aja, Kak. Kayak si Adrian ya, gue ya. Adrian Iya. begitu di kedalaman keberapa baru ketemu Dokter Yudi ya, baru aktif ya, gue ya. Oh ya, Dokter Yudi itu udah dalam sekali. Dokter Yudi itu dalam sekali, Pak. Dokter Yudi mulai bergabung itu kalau nggak salah sekitar waktu pertama awal-awal tuh dia datang ke Jakarta. Nah, saya yang ketemuin dia karena Dokter Yudi juga bukan kenalan saya langsung. Nah, karena teman jadi saya dari si Steven dulu. Jadi ada si Steven Rubin. Nah, Steven Rubin sponsor Pak Andreas. Nah, Pak Andreas ini teman sama Dokter Yudi ini sama-sama di menyelam. Karena Pak Andreas ini sering kalau ke Bali itu kalau mereka diving itu sering berbarengan sama Dokter Yudi. Jadi kenalnya di situ gitu loh. Ya, jadi teman-teman lama semua. Nah, jadi karena ada yang produk ini, itu pun sebenarnya Pak Andreas juga tidak memprospek juga gitu ya. Karena Pak Andreas itu posting di Facebook. Nah, cuma Dokter Yudi itu istilah lihat nih, kenapa Pak Andreas makin hari makin muda? Nah, hanya itu aja. Jadi begitu berbicara di situ, jadi tipenya itu ya, tipenya Dokter Yudi itu, udah lu kirimin saya produk aja ya kan. Nah, saya pelajari gitu lah seperti itu. Kemudian dia tes ke orang tuanya dia, papanya dia yang gula darah, ternyata hasilnya baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi Desember dia datang ke Jakarta. Nah, itu pertama kali saya ketemuin dia sama Pak Mike, ya. Sama Pak Michael, sama Ibu Sylvie ya, upline kita juga tuh. Ya, founder kita yang kedua. Nah, di situ ketemu, chemistry, cocok, udah. Ya, udah besar sampai hari ini gitu ya. Itu udah jauh kedalaman semua ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya juga bukan sponsor langsung dari Ardian juga gitu loh. Pas kebetulan ada di bawah Ardian, nah, kemudian pas gede lagi, nah udah gitu lah. Ini makanya kadang-kadang nih yang begini hoki-hokian tuh. Ya, kalau kita kadang-kadang kita mau merencanakan juga nggak bisa gitu. Ya, tapi saya sendiri tidak ada ya. Kalau saya sendiri, saya dari dulu sampai sekarang saya jalanin multi level marketing, kiri kanan semua adalah saya semua ya. Jadi dari atas upline saya tidak pernah namanya spill over ya, atau namanya memberin orang di bawah kita, nggak ada. Anda juga jangan berharap seperti itu. Jadi kalau dikasih ya itu gratis gitu ya, rezeki itu seperti itu. Tapi kalau enggak, itu Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri. Ya, jangan Anda karena tergantung orang Anda nggak bisa berhasil kan. Nah, saya aja nggak tergantung sama 4.000 orang di atas kan. Dia mau kasih saya tidak kayak kasih saya kan gitu kan. Saya juga nggak masalah gitu kan. Nah, tapi kan dari kita sendiri buktinya kan hari ini kita juga bisa capai posisi tertinggi juga gitu. Jadi kalau Anda yakin ya kita kerja gitu, nggak usah pusingin yang di atas. Nah, makanya termasuk yang paling bagus saya lihat Dokter Yudi juga seperti itu. Dia punya mental juga luar biasa. Nggak pernah dia minta spillover. Kita juga nggak pernah kasih dia satupun spillover juga ke Dokter Yudi. Nah, itu dari dia 3 titik itu sekarang bangun. Nah, kemungkinan besar mungkin peringkat ya. Hitungan saya ada Dokter Yudi akan lebih melampaui saya dalam waktu 1-2 tahun ke depan ya. Mungkin tiga titiknya dia bisa menjadi Bushido gitu. Kalau kita cuma satu Bushido, karena memang dari pertama kan saya cuma membangun satu. Kenapa? Karena memang dari awalnya kan awalnya juga saya tidak tertarik kan, sehingga saya cuma satu. Sehingga saya 2 dan ketiga itu baru saya bangun belakangan kan, sekarang ini gitu. Nah, kalau Dokter Yudi memang membangun dari di awal gitu ya. Memang dia punya kekuatan. Nah, dia mungkin juga dokter ya kan gitu kan. Jadi pasien-pasiennya juga banyak kan gitu kan, yang mungkin udah terbantu kan juga. Kemudian menjalankan bisnis ini juga banyak kan itu seperti itu. Nah,
jadi karena dia menjalankan 3, sehingga dia anggap 1 Bushido, 2 Daimyo aja udah kuat sekali kan. Income-nya lebih besar daripada kita. Tapi nggak ada masalah. Jadi artinya mau kemudian nanti Dr. Yudi. Nah, salah satu yang bisa mencapai 3 Bushido lagi, itu lagi yang dana yang di bawah Eka tuh. Sylvie Julianti ya, nah, yang dari Surabaya itu juga punya ambisi tuh. Anggap kalau satu misalnya ini yang Bushido, 2 Daimyo juga luar biasa, dia juga akan melampaui kita semua. Yang nggak ada masalah gitu ya, seperti itu saya bilang. Jadi artinya memang kalau memang Anda mampu, ya Anda lebih tinggi daripada kita semua, nggak apa-apa. Jadi artinya Anda di posisi bawah pun, sekarang pun juga nggak ada masalah. Mungkin Anda bisa punya income lebih besar seperti itu, ya nggak ada no problem. Kalau yang penting Anda mesti yakin aja gitu, Eka. Ya, jadi kalau income memang strategi yang terbaik 3 titik ya, Ko ya. Asal kuat sponsor ya, Ko ya. Iya betul. Karena kan dari awal dulu kan saya kan salahnya karena kan tidak punya pemikiran untuk mau jalankan. Kalau saya punya pemikiran jalan kan terus terang, kalau saya di multi level marketing sebelumnya, saya join 15 titik, Pak. Titik saya 1, saya bikin 7 kedalaman lagi. 7 di kiri, 7 di kanan. Kalau saya orangnya begitu, Pak. Cuma yang di sini ya udahlah, udah memang saya tidak ada niat kan tadi saya bilang. Jadi saya sehingga 1 titik aja. Nah, sehingga saya punya titik ini udah jauh. 5 kedalaman, kemudian yang di sini 7 kedalaman gitu. Tapi kalau memang sebenarnya ini oke, mungkin saya sharing di sini ya. Ini kan karena saya anggap semua leader ya. Jadi ini strategi kalau di multi level marketing sebenarnya yang simple. Kalau kita punya uang, pasti kita menang dari yang lain. Kalau kita punya uang ya, pasti kita punya lain, pasti menang lain. Contoh sekarang nih, promo Ruby. Ini paling menguntungkan loh. Istilahnya apa? Promo Ruby sekarang udah anggap sebagai Ruby, ya kan? Anda nge-tag dulu aja. Kalau saya gini, saya join 1 diamond, kemudian saya nge-tag aja nih, misalnya 3 titik aja yang promo Ruby. Nanti nggak? Ya, 3 titik di sini. Udah. Atau 5 ya. Setelah itu saya baru mulai jalankan yang di sini. Begitu saya jalankan di sini yang paling bawah misalnya ya, titik ke-6 di sini. Itu jadi 1.000 orang. Mungkin yang mungkin 5 bisa pakai orat-oratku. Pakai orat-oratku. Ah? Mungkin bisa jangan ngomong aja nggak apa-apa. Nggak gini aja, Anda bayangkan aja kan saya anggap kan Anda punya ini. Jadi contohnya nih kita nih diamond ya kan. Nah, kemudian saya susun nih 5, misalnya saya susun 3 titik lah ya, 3 titik promo Ruby di kiri. 1 2 3 gitu loh. Ya saya nggak bilang banyak dulu, 3 dulu ya, contohnya dulu ya. Atau misalnya 5 kalau kita punya uang nggak apa-apa, 4 5. Nah, kemudian kan baru saya mulai bangun di bawah nih. Betul nggak? Yang dari kedalaman ke-6 baru saya mulai bangun ya kan, kiri kanan. Nah, contoh misalnya kedalaman ke-6 sekarang saya sudah bangun ada 1.000 orang. Oke? 1.000 orang. Nah, begitu 1.000 orang, titik yang kelima, ya titik kelima, saya ketemu misalnya, kemudian saya ketemu satu tim saya ternyata ya, yang ternyata ngotot yang mau jalanin, ya kan? Nah, kalau dia jalan titik yang kelima aja, begitu dia jalanin lagi, yang kan di sini kan udah 1.000 orang, begitu dihabisin 1.000 orang aja, udah terjadi 2.000 orang loh, di titik kelima. Titik keempat jadi berapa? Kalau saya habisin lagi titik keempat lagi, itu bisa 4.000 orang loh. Titik atas lagi, titik yang kedua, 8.000. Titik yang atas, 16.000 orang. Jadi sebenarnya ya, kalau kita di multi level marketing, kita tinggal cari orang titik ini yang ternyata orang-orang yang kompeten, ya, yang ada di sini semua. Kita tinggal tempatin mereka 1, 2, 3, 4, 5, yang orang-orang kompeten, Anda jalanin. Anda udah duduk manis, Anda dapat duit. Hanya begitu loh di multi level marketing. Kalau Anda memang bisa mencari orang seperti itu. Nah, dapat orang seperti itu apa? Kalau ternyata saya nggak bisa meyakinkan dia, ya udah gampang aja. Saya tinggal datang, saya tinggal ini. Pas lagi Pak Niko ada Pak Ernest datang, udah saya tinggal set up aja, atur aja supaya mereka terjadi pertemuan dengan mereka. Ya kan? Oke, mau nggak saya kenalin sama ownernya Pak Ernest kan? Apalagi Pak Ernest, owner kita ini kan orangnya sangat humble, ya kan? Sama siapapun dia nggak masalah, benar nggak? Ya kan? Nah, coba Anda lihat yang di LP yang di kantor, ya kan? Nah, Anda dari mulai sampai terakhir pun Pak Ernest juga masih ada di situ, ya kan? Masih say hi, Anda mau foto juga dia selalu ada. Luar biasa ya, tinggal Anda ngajak orang bagaimana ini. Nah, kita karena namanya berbisnis harus juga berani modalnya boleh mami bareng. Nggak apa-apa kita modalin, tapi begitu saya ngajak leader-leader inti saya, begitu dia dinners, ya kan, makan bareng sama Pak Ernest sama Bu Helen, kan akan terjadi istilah apa? Chemistry-nya berbeda. Luar biasa ya, owner kita ini ternyata orangnya humble. Nah, ternyata dia punya visi misi perusahaan. Akhirnya apa? Orang merasa keluarga, satu keluarga. Kalau udah jadi satu keluarga, udah orang ini nggak mungkin pergi lagi. Udah nggak mungkin. Jadi mereka udah akan ini. Nah, itu tugas saya mana? Itu tugas saya pertama kali itu. Jadi tugas saya pertama kali selama 6 bulan pertama itu tugas saya tiap hari cuma gitu aja. Tim inti saya begitu Dr. Louis datang, saya tinggal bikin
makan siang, makan malam, ya kan saya kumpulin leader saya. Nah, saya siang ada 20 orang, malam ada lagi 20 orang, besok ada lagi, gitu, saya kumpulin. Nah ya, nggak ada masalah, biaya itu kita tinggal 3 juta. Nah, tapi kemudian tim saya itu merasa apa? Merasa nyaman, ya kan? Ada pertanyaan dengan Dr. Luigi langsung dijawab, bisa ketemu Pak Ernest langsung, bisa ketemu Pak Niko, GM. Nah, memang tidak waktu bersamaan ya, jadi artinya, misalnya hari ini siang ternyata cuma Dr. Luigi bisa, ya udah berarti ini yang dengan siapapun juga itu tetap ada nilainya. Jadi artinya orang semua bisa belajar, nah, ya, merasa lebih dekat, udah. Nah, tim inti saya ini seperti itu. Jadi hari ini yang terus terang, semua yang mungkin 50% lebih itu adalah yang selama 6 bulan itu yang bagaimana caranya adalah saya membuat mereka jadi dekat dengan manajemen, ya, dengan manajemen leader yang lain gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau mereka dekat dan nyaman dan udah merasa cocok gitu loh. Aduh, kayaknya kalau nggak datang LOP, kalau nggak datang ke kantor yang kurang gitu ya. Nah itu loh, itu membuat ini. Makanya coba tim inti saya itu semua, walaupun saya ada di kantor, saya nggak ada di kantor pun juga, walaupun saya akhir minggu saya pergi ke luar kota, tetap aja yang leader saya ini udah memang sudah seperti itu. Jadi kalau Sabtu kalau nggak datang ke kantor kayaknya aneh gitu loh. Walaupun LOP, walaupun dia punya tim, nggak punya tim, tetap ngobrol dan yang lain pun sama saya kiri kanan itu semua terbaik ya. Siapa nggak ada masalah kok. Kita sebagai keluarga kenapa kita mesti memikirkan mengenai cross lining dan cross lining? Saya mah nggak ada ya. Lo mau pergi ya pergi, itu haknya masing-masing gitu loh. Jadi intinya adalah kita harus merasa nyaman. Jadi kalau udah merasa nyaman dia juga nggak enak. Dia juga nggak enak sama saya, nggak mungkin pergi juga. Pasti tetap aja kalau dia di kiri, padahal di kiri makanan mereka nggak kenal, ya kan? Karena kemudian di sini jadi kenal, ya kan? Kita pergi keluar kota, kemana-mana mereka sekarang jadi teman akrab, pada cross training, ya kan? Tapi saling bantu. Jadi kalau ini punya prospek, ini yang bisa bantu dia. Kalau ini punya prospek, ini bisa bantu dia gitu. Nah, jadi kita harus bisa menyatukan timnya kita. Udah. Nah, tujuannya apa ya? Kita makin hari makin besar seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu strategi salah satu adalah bagaimana membuat timnya kita tuh merasa lebih dekat ya kepada leader dan manajer. Oke, itu aja Kak. Oke kok. Ini ada pertanyaan lagi kok. Bagaimana cara menemukan jenderal yang luar biasa di tim kita? Tidak usah pegang banyak orang, tapi cari yang paling luar biasa. Wah, maunya segitu ya? Iya, ini pertanyaan itu apa? Semua orang maunya seperti itu gitu ya. Jadi gini, multi level marketing itu sebenarnya intinya adalah gini. Coba, saya tanya dari Eka aja lah. Nah, kamu lihat yang jenderal-jenderal kamu, itu sebenarnya semua itu adalah jenderal, benar nggak Eka? Ya. Tinggal sekarang, benar. Semua orang itu semua punya potensi loh. Nggak ada yang nggak punya potensi. Semua orang punya potensi. Masalahnya cuma ada di orang itu sendiri. Nah, dia seberapa yakin? Kalau dia yakin, dia larinya ngotot loh. Makanya orang kadang-kadang gini loh. Orang bisa sukses atau tidak, itu masalah cuma ada di dalam ini aja, keyakinan dia aja. Udah. Jadi sebenarnya yang saya bilang, jenderal itu sebenarnya di mata saya itu ya, semua orang punya potensi. Nggak ada kok. Coba Anda lihat sekarang. Sekarang mau jadi daimyo. Nah, apa bedanya Ardian sama kalian? Apa bedanya Koyono sama kalian? Ya kan nggak ada beda loh. Nah, Eka ya kan yang jadi shogun. Noviani ya kan? Cieni, itu semuanya ini aja, yang samurai. Kalau Anda lihat profilnya, itu biasa-biasa aja gitu. Yang penting kenapa? Karena dia lebih kerja lebih banyak aja, udah gitu aja. Karena dia lebih kerja lebih banyak, dia lebih ngotot aja, udah gitu aja. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya gini. Kenapa? Karena saya yakin semua orang Anda nggak sukses di bidang multi level marketing. Mungkin Anda lebih sukses kok. Anda bisa punya pabrik. Mungkin saya juga nggak bisa punya pabrik. Benar nggak? Enggak. Ya kan? Mungkin apa? Di kerjaan, mungkin saya di kerjaan cuma terakhir mungkin sampai di project manager, ya kan? Nah, mungkin ada orang yang kalau di kerjaan bisa sampai direksi, jadi presiden direktur, itu lebih luar biasa, ya kan? Tapi di multi level marketing, mungkin dia nggak sukses gitu. Tapi artinya apa? Semua orang punya potensi, yang penting dia mau atau tidak. Nah, ada gitu aja. Jadi saya nggak pernah menjustifikasi orang itu seperti apa. Semua punya potensi, yang penting begitu udah masuk. Nah, bagaimana Anda kemudian itu yang tadi saya bilang, ya, melibatkan dia masuk ke dalam organisasi, masuk ke dalam WA, membuat dia lebih aktif. Nah, membuat dia lebih aktif gimana? Nah, tadi itu, mau nggak saya ngajak ketemu sama si Eka?
ya kita bisa dinner bareng. Mau nggak saya ngajak yuk kita dinner bareng sama Ko Bobi. Udah itu aja, kita cuma keluarin uang makan, selesai. Ngajak 2-3 orang, kemudian Ko Bobi pergi motivasi mereka, Ko Eka Yanto motivasi mereka, benar nggak? Nah, ada si Ko Basuki, ya kan? Nah, motivasi mereka, ada kita pas lagi datang motivasi mereka. Jalan grupnya kita, nggak ada kok bisa. Nah, ya saya lihat dari kita aja, ada kemauan aja, udah gitu aja. Itu Kak. Ya kok. Nah ini mungkin sharing ini Emily ini. Mana ini Emily? Emily ini nggak pernah MLM kok, tapi bisa samurai ini menuju shogun ini. Nah iya kan, ini teman-teman ini kan, ini. Jadi Emily ini tidak ada pengalaman di MLM juga kan kok? Gimana mau sharing? Lagi mau sharing sekarang. Ini ada Emily ini. Ya, malam Ko Budi. Malam tuh ditunggu-tunggu katanya sharingnya katanya. Ya, ini sharingnya nih Ko Budi, mujizat aja ini ceritanya ini. Mujizat dari Tuhan Ko Budi, kalau bukan karena campur tangan Tuhan mungkin saya tidak bisa lah ya. Diam-diam samurai tahun lalu, sekarang mau menuju ke shogun. Ceritanya ya ketemu orang itu secara nggak sengaja sih Ko Budi, seperti ketemu Chen ya kan, terus ketemu lagi grupnya Lucia ya kan, terus ketemu lagi grupnya ini Samarinda juga ya, Koasen ini juga. Jadi semuanya tuh sepertinya apa ya, sudah dipersiapkan semua Ko Budi, tapi ya itu tadi kita harus belajar ya. Yang saya pertamanya kan awalnya saya seperti Ko Budi. Saya tidak ingin untuk berjualan. Tetapi saya hanya ingin mengkonsumsi aja karena saya ini kan sakit Ko Budi. Nah, dari saya sakit membaik, saya ingin membantu orang. Nah, dari saya membantu orang itu akhirnya saya jadi berkembang jaringan saya itu tadi. Jadi orang interest dengan saya gitu loh Ko Budi. Karena sudah ada buktinya gitu. Kalau saya memang membaik gitu. Dan saya udah nggak minum-minum obat-obat dokter-dokteran lagi gitu. Dan itu teman saya juga sudah tahu. Terus, nah teman saya yang herannya itu, kenapa kok kulit saya ini tambah lebih putih gitu loh. Dipikirnya saya ini suntik DNA salmon. Nah saya bilang, waduh, daripada saya suntik-suntik gitu, mending saya shopping, saya bilang gitu. Saya nggak mau lah kayak gitu. Masa sih kamu nggak suntik? Enggak, saya benar minum SUP sama Usukusi aja, saya bilang gitu. Memang ini benar produk bagus, saya bilang gitu. Nah, intinya kita harus bisa meyakinkan orang ya. Itu aja sih. Kalau saya setiap kali prospek, kita harus bisa meyakinkan orang. Kalau ada penolakan, selalu saya, orang kan biasanya gini, MLM malas, aduh saya nih sudah banyak dibohongi gini-gini. Nah, saya bilang, awalnya saya juga gitu, Ci. Bener ini, saya nggak percaya barang MLM. Saya hanya coba-coba aja. Tapi ketika saya masuk di dalam ini, AFC nih, ini bukan MLM yang kayak biasa-biasanya. Ini MLM-nya luar biasa, saya bilang gitu. Ini bukan yang biasa-biasa, tetapi luar biasa. Kalau nggak luar biasa, saya nggak mungkin sampai ke tolnya seperti ini, saya bilang gitu. Mana mungkin saya sampai keluar pulau ke Samarinda 7 hari. Saya bilang gitu. Nggak pernah loh, saya pergi 1 minggu. Full loh Ko Budi. Bener loh. Saya di Samarinda tuh tanya Koasen. Dari pagi sampai tengah malam. Pagi sampai tengah malam. Saya nggak ada breaknya loh Ko Budi. Bener. Kalau bukan karena kuasa Tuhan sudah, mungkin saya sudah sakit brek gitu sudah. Karena apa? Ya itu tadi bener. Di saat kita benar-benar menekuni sesuatu ya nomor 1 saya berdoa. Saya belajar terus ya kan, saya dengar edukasinya Niko, Pak Niko, Ko Budi, Ko Yohanes ya kan. Terutama sering ini ya, saya kan sering tanya-tanya sama Ko Budi gimana Niko supaya mencapai ini itu ya itu tadi. Jadi nomor 1 kita jangan ini. Kuncinya kita jangan putus asa kalau ditolak orang. Nah, itu nomor 1. Yang nomor 2 kita harus ini, kita harus belajar untuk apa? Untuk bisa meyakinkan orang. Nah, dengan apa? Ya dengan itu tadi ya, kita harus belajar strategi-strateginya itu tadi. Nah, seperti meyakinkan orang misalnya, ini kalau misalnya, oh mana bisa gini-gini. Nah, ini buktinya teman saya ini sembuh gitu. Nah, saya kasih tunjuk. Kalau saya pakai testimoni diri saya sendiri, Ko Budi. Ya, kalau saya loh ya. Nah, kalau orang lain. Diri sendiri paling kuat ya.
Iya, testimoni diri saya sendiri. Nah, makanya sampai semua orang melihat, oh ya memang benar kamu sembuh, dia bilang gitu. Saya bilang, saya nggak ngejar sembuh ya. Tapi saya udah lepas dari obat itu sudah luar biasa. Sudah mujizat lah, sudah kebaikan Tuhan itu luar biasa. Ditambah saya dapat bonusnya yang seperti ini. Nah, itu tadinya. Itu di luar nalar saya. Jadi ini semua ya mungkin ya, karena saya juga berusaha, saya juga berdoa, Tuhan kasih saya jalan. Ya kan, jadi teman-teman di sini saya ini kasih ini aja, kalau ditolak jangan putus asa, ditolak 5 kali nggak usah malu, kan kita kan cuma sharing aja. Intinya saya sharing, saya nggak pernah tawarin orang loh Bu Budi, nggak pernah diam-diam, ini loh ada produk, mau nggak kamu beli? Enggak, saya nggak pernah gitu. Saya sharing aja, kenapa kamu kok bisa jadi sehat? Ini loh ceritanya. Saya ini minum ini produk dari Jepang, gini. Nah, kalau dia menolak, saya nggak malu, karena kan cuma hanya sharing. Betul. Ya kan? Contoh, saya misalnya makan, pas ada teman saya tawarin makan, mau nggak sekalian makan? Nggak mau, saya udah makan. Kan saya nggak malu, gitu. Iya. Beda kalau saya langsung saudara, aku loh jualan ini, oh enggak, aku nggak pakai gini. Nah kan beda, itu malu gitu. Kalau saya sharing. Jadi sharing, ya itu tadi nanti berakhirnya dengan, ya itu tadi kita prospek masuk itu tadi. Jadi saya biasanya pendekatan dulu sih, Ko Budi. Nah, seperti itu sekarang sih. Sharing, income-nya berapa ini, Bu Emily ini? Nah, sudah dapat berapa ini? Income-nya ya saya nggak bisa mengalahkan kemarin dia. Income-nya saya ya income satu total bulan kemarin berapa? Bulan kemarin sekitar 160 juta ya, 170 lah. 2 titik. Berarti kalau saya ke Surabaya berarti udah dapat ini dong ya, makan dinner gratis dong ya. Waduh, saya enggak bisa ngalahin, ampun Suhu, saya enggak bisa ngalahin Ko Budi. Jauh saya income-nya sama Ko Budi. Ko Budi 1 miliar, saya cuman hanya berapa persennya Ko Budi. Enggak lah, jangan bilang begitu. Iya, tapi puji Tuhan lah, lumayan lah Ko, dapat uang segitu Ko, ya kan? Lumayan. Iyalah, buat ini, ya, buat subsidi anak sekolah. Iya, ini cuma duduk di sini doang. Iya. Seperti itu Ko Budi. Iya. Jadi ya itu tadi lah ya, teman-teman jangan malu kalau ditolak ya. Ya kita tujuannya cuma sharing, bantu orang, ya kan. Mungkin ada orang yang membutuhkan kesehatan yang lebih baik atau membutuhkan keadaan yang lebih baik, itu aja sih. Dan selama ini saya bantu orang. Nah itu contohnya Koasen yang di Samarinda tuh. Itu Koasen. Bagaimana bonus bulan pertama? Langsung 20 juta. Nggak pakai 2 juta, 20 juta. Bulan kedua juga 20 juta Ko Budi. Ayo Koasen. Bergabung bulan Maret tanggal 9, kerja tanggal 12. Ya, bulan Maret 19 juta. Mantap. Bulan lalu itu parah betul itu COVID corona, tapi saya terjangkau tuh. Berapa? Ngeluh-ngeluh, omset saya kok tambah naik 23 juta. Wes, tepuk tangan buat Koasen. 23 juga ya. Kerjanya gimana? Koasen ini udah tereda belum ya? Hah? Udah tereda belum? Mudah-mudahan lah aku bisa kejar Ronin lah. Kalau Toreda masa Toroda sih. Enggak, udah tereda belum kok? Belum. Kurang dikit ya kok ya? Baru 70%. 70% berarti pengen udah 70 wah, kali. Bulan ini kok. Toreda kok. Iyalah. Iya, bulan ini. Amin. Masih ada harapan ke Samurai kok. Benar, kalau kita kerja kan tadi kan 3 bulan ya. 3 bulan Toreda. Iya. Dapat jenderal-jenderal itu 3 bulan Toreda, 6 bulan. 3 bulan ke depan ya Samurai lu. Ayo Koasen. Iya. Samurai Koasen kalau sesuai kita. Cuma di bawah kita juga masih ada sekitar tadi kan duplikasinya berarti lebih kurang 8 yang Toreda. Kalau kita lebih kurang ada 8, 4 Toreda di kiri, 4 Toreda di kanan, kita juga bisa jadi Samurai. Ayo Koasen. Kalau lebih kurang 3-4, 3 Toreda di kiri, 3 atau 4 Toreda di kanan. Kita Samurai. Bisa Koasen. Sebenarnya jenderal banyak ini pada tidur semua karena corona ini, Pak Budi. Kalau enggak, 3 bulan udah Ronin, saya prediksi begitu.
Karena saya ada jenderal saya ada di sini ada 5. Di kiri 2, di kanan 3 sekarang posisinya. Oke. Hebat ini Ko Budi. Oke. Ko Budi harus ke Samarinda loh. Ah. Ko Budi harus ke Samarinda. Jadi Ya, nanti kita schedulein aja. Sementara Iya. jenderal ini saya ada 1 sebelah kiri jalan, saya sebelah kanan jenderal saya ya saya. Ya bulan ini ya saya prediksi udah dapat tiket sih. Bulan ini saya yakinkan dapat tiket. Saya berani taruhan dengan Ko Budi. Enggak sampai akhir bulan. Enggak sampai akhir bulan. Ya lumayan. Saya mau cari anak Tiket untuk anak saya lagi, tiket 1 lagi. Donlennya udah dapat tiket nih minggu ini Ko Budi. Tiket Donlennya. saya juga mau dapat tiket. Ya. Ya, yang terutama saya dulu mungkin ya pertengahan saya mudah-mudahan dapat tiket. Ya betul. Donen saya mungkin akhir bulan ada dapat tiket juga. Ya intinya kerja 2 bulan ya bagus lah. Ya, karena produknya juga membantu lah. Ya kosan minimal 2-3 lah, ngajak istri, ngajak anak kosan. Siap. Maunya saya semuanya 5. Anak saya kan 3, istri 1. Oke. Ya ngajak 5 lah ya. Amin. Luar biasa Kwasen. Amin. Luar biasa Kwasen. Full time ya Kwasen dia di sini ya. Kita berusaha lah, komitmen konsisten pasti bisa lah. Orang pada tidur hari Minggu, saya kerja kena hujan. Ada saya foto juga ini pakai jas hujan ini. Itu jas hujan waktu hari Minggu closing 1 hebat juga hujan itu. Ada aja berkat itu biar hujan. Ulet kuncinya ulet ini, tekun ini Kwasen ini. Bener. Iya. Komitmen bener dia. Komit Ko Budi. Iya. Hebat bener Ko Budi. Ciami. Ya kita berusaha lah. Yang penting kita konsisten komitmen lah. Pasti jalan kok. Apalagi produknya sudah tidak bisa diragukan lah. Karena yang saya tawarkan itu 2 orang stroke udah mulai kakinya udah bisa jalan gerak dikit-dikit. Udah bisa connect dengan istrinya. Yang satunya udah enakan, udah segar mukanya. Yang satunya kanker prostat dari nomor beli sampai sekarang jadi diamond. Karena merasakan produknya. Ke Singapura nggak bisa sembuh-sembuh. Udah habis 700 juta, sudah kemo 8 kali. Sekali makan dia punya itu produk 4 box aja sudah sembuh. Dia punya kencing enak, lancar, nggak keluar darah lagi. Iya. Waduh, puji Tuhan. Iya, luar biasa. Ini kalau Iya, saya puji Tuhan, aja yang orang aneh-aneh gini, yang orang terkenal, apalagi bos nanti, gempar sama Rinda nanti. Mudah-mudahan Tuhan kasih rezeki saya. Amin. Ya, betul. Amin, Karena pasti. tujuan kita itu gini loh. Jalanin satu produk ini, kita jangan fokus uang. Ya, kita fokus tadi itu aja. Kita fokus untuk lebih banyak membantu orang. Kalau kita membantu orang, ya dari cerita dari Kwasen tadi itu udah luar biasa. Otomatis uang tuh akan datang sendirinya, gitu loh. Jadi kita hanya dengan cerita membantu orang, saya cuma tujuannya hanya ingin membantu kamu lebih sembuh aja. Udah begitu aja. Ya, uang akan datang sendirinya. Hanya begitu aja. Benar. Mudah-mudahan Samarinda habis semua nih. Iya benar itu Ko Budi. Saya dari awal udah ngomong sama Emily itu. Saya kalau dapat orang yang sakit-sakit sembuh ini pasti bisa jalan. Dari awal sebelum saya bergabung itu udah ngomong begitu. Orang Samarinda beda, harus dapat orang yang sembuh-sembuh dulu. Saya mau orang Surabaya, Jakarta. Yang saya tawarkan ya orang Samarinda itu aja, 5 orang itu aja, jalan. Apalagi 15 berarti kali 5. 5 kali meningkatnya ada pasti. Duplikat saya kasihkan ke donen-donen saya, begitu. Karena Kwasen ini Ko Budi bocorannya. Dia orang asuransi nomor 1 dulu, Ko Budi. Dia meraih banyak penghargaan, ya betul. Orang asuransi se-Indonesia nomor 4, bukan nomor 1, nomor 4. Oh, nomor 4. Hebat berarti nomor 4 sudah. Enggak lah. Habis ini di sini calon samurai saya nih Ko Budi, Kwasen ini. Amin. Jangan samurai dong. Pakai jasnya putih, bukan hitam lagi. Ini tahun depan Bushido. Iya. Moga semua jalan nanti ya, tahun depan ini bisa mencapai Bushido lah, 1 tahun lah. Iya. Oke, Ko Eka, ada lagi pertanyaan Ko Eka? Nggak ada kok, udah malam kok.
Oke, ya udah malam kali ya, Bokil. Kalau gitu, mungkin Ya. itu aja kita akhiri. Oke, terima kasih semua teman-teman. Oke, Thank you, terima kasih, Kak Kak Budi. Budi. Thank you, Terima Kak kasih Budi. semua. Sharingnya hebat, Malam. luar biasa, Kak Budi. Mantep. Nanti bahannya saya kirim ke Eka ya. Nanti bahannya saya kirim ke Ya. Eka. Thank you, Ya. Kak Budi. Oke, Ya, kok. bye-bye. Salam siap, Kak Budi. Thank you, Salam thank you. siap. Ya, thank you. Thank you, Kak Budi. Thank you. Ya, Ya. salam siang. Thank you.